Bab 3231 Suan Pemula, Subscribe Penatua. Kekuatan Breakwald di alam semesta Geno jauh lebih sulit dicapai daripada di alam semesta kerajaan. Kemampuan Tuan Bai untuk mengumpulkan kekuatan Breakwald tidak hanya merupakan bukti bakat dan kehebatannya. Alam semesta Geno memiliki orang Breakwald. Jika 33 langit ditembus, bukan berarti kita tidak akan mampu melawan penjajah. Han Sen tidak khawatir tentang para elit Breakwald. Qin Xiu dan Wanner adalah orang-orang yang dia takuti. Dia memandang mereka sebagai masalah terbesar. Wanner belum mencapai kekuatan Breakwald, tetapi mode roh dewa super kebalikannya lebih menakutkan daripada orang Breakwald manapun. Tidak perlu menyebut Qin Xiu, karena dia telah mencapai kekuatan terobosan lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Di atas semua itu, dia mengendalikan armor kristal hitam. Dia dengan mudah menekan Berry Path God, jadi tidak mungkin ada orang di alam semesta yang bisa mengalahkannya. Bahkan pemimpin God Hall, yang merupakan ribut God Spirit, mungkin tidak dapat menekan Qin Xiu kecuali jika dia menggunakan kekuatan ributnya. Hal terpenting dari semua ini, dan yang paling mengkhawatirkan Han Sen, adalah dia tidak bisa melihat permainan akhir Qin Xiu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. God Chaos Party ingin menembus 33 langit. Mereka ingin mengacaukan aturan antara dua alam semesta untuk menciptakan lebih banyak elit Breakwald. Dengan melakukan itu, mereka bisa membuat God Chaos Party lebih kuat dan akhirnya menggantikan roh dewa dan aula Geno mereka yang agung. Qin Xiu biasa melakukan perjalanan antara dua alam semesta. Dia melakukan itu untuk menghidupkan kembali Wanner. Sekarang, Wanner telah dihidupkan kembali. Han Sen tidak tahu mengapa dia masih ingin menembus 33 langit. Dia tidak tahu apakah kedatangan Qin Xiu baik atau buruk bagi alam semesta Geno. Kembali ke kuil, Ji Yanran membuat hidangan. Dia meletakkan 4 set sumpit dan menunggu yang lain datang. Dalam keadaan kaget, Han Sen bertanya pada Ji Yanran, bagaimana kamu tahu aku akan kembali? Ji Yanran mengangkat hidungnya yang tampan. Dia tampak seperti sedang tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum pada Han Sen. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah mempelajari ajaran Xuan Men. Meskipun aku belum selesai, aku bisa merasakan pikiran langit di dalamnya. Hari ini, aku merasakan sesuatu. Aku merasa kamu mungkin akan kembali, jadi aku memutuskan untuk membuat makanan yang biasanya kamu suka. Aku tidak benar-benar mengharapkan kalian untuk kembali ke sini. Ini pertama kalinya perasaanku seakurat ini. Han Sen melihat makanan di atas meja. Itu adalah makanan yang dia dan Little Flower sukai, dan makanan penutup favorit Linger juga ada di sana. Sepertinya jalan kamu di sepanjang ajaran Xuan Men telah benar-benar dimulai, kata Han Sen dengan kaget. Xuan Men mudah dipelajari tetapi sulit untuk memulai. Untuk memahami apa yang ada di sana, dan juga dapat menggunakannya, sangat jarang. Han Sen telah mengajar Xuan Men kepada orang lain di alam semesta Geno selama bertahun-tahun. Belum ada orang lain sejauh ini untuk mempelajarinya dan menggunakannya sebaik Tuan Bai. Dia tidak menyangka Ji Yanran memiliki bakat seperti itu, dan dia hanya seorang pemula dalam hal itu. Aku hanya tahu sedikit hal, tapi itu karena kalian semua adalah hal terpenting dalam hidupku, kata Ji Yanran dengan gembira. Itulah mengapa perasaan itu sangat akurat. Sebelumnya, ada kemungkinan 90% tebakanku salah. Setelah mendapatkan ini benar, aku merasa seperti aku mengerti lebih. Mungkin aku sudah siap untuk mempelajari Xuan Men dengan baik dan benar. Han Sen memikirkan hal lain. Jika dia benar-benar mempelajari ajaran Xuan Men, itu berarti dia bisa memprediksi segalanya. Mengetahui bahwa istrinya dapat melihat masa depan suatu saat nanti, dia merasa aneh. Dia pikir semua yang dia lakukan suatu hari akan diintip. Batuk, Xuan Men sangat rumit, kata Han Sen dengan cepat. Kamu tidak bisa mempelajarinya dengan cepat. Aku pikir bakat kamu membuat kamu mampu mempelajari banyak seni Geno. Mengapa aku tidak mengajari kamu beberapa seni Geno saja? Kamu bisa belajar itu dulu, lalu kamu bisa pergi ke alam semesta Geno bersamaku sehingga kita bisa lebih sering bertemu. Ji Yanran menggelengkan kepalanya. Aku sudah mendorong batas-batas ini. Alam semesta aliansi kecil, tetapi pengetahuan di alam semesta aliansi sama dengan alam semesta Geno. Di mana-mana sama. Istriku, itu salah. Meskipun kamu dapat mempelajari Xuan Men di mana saja, alam semesta Geno memiliki aku dan Little Flower di dalamnya. Jika kamu dan Linger pergi ke sana, kamu dan aku selalu bisa bersama. Han Sen berkedip dan bertanya pada Linger, bukankah menurutmu begitu, Linger? Ibu, kamu harus pergi. Jika aku tinggal di sini, aku jarang melihat Little Flower dan ayah. Jika aku pergi ke sana, aku tidak akan melihatmu lagi, Bu. Linger mengguncang lengan Ji Yanran saat dia berbicara. Baik, kata Ji Yanran sambil mengangguk. Istriku sangat pintar. Nanti, aku akan mengajarimu beberapa seni Geno sehingga kamu bisa pergi ke alam semesta Geno lebih cepat. Han Sen diam-diam sangat senang karenanya. Ji Yanran memutar matanya ke arahnya. Sepertinya dia tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum pada Han Sen. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku akan pergi ke alam semesta Geno, tetapi aku juga akan terus belajar Xuan Men. Han Sen merasa seperti mata Ji Yanran melihat sesuatu, jadi dia mencoba menjelaskan sesuatu padanya. Batuk, aku tidak memikirkan apapun. Xuan Men adalah keterampilan jalan besar. Tentu saja, kamu harus mempelajarinya. Pewaris Xuan Men, Tuan Bai, ada di alam semesta Geno sekarang. Aku akan membawa kamu ke sana sehingga kamu dapat terus belajar darinya. Dengan begitu, kamu akan belajar banyak hal lebih cepat.
Aku tidak ingin menghancurkan harapan kamu, kata Ji Yanran sambil tersenyum. Aku akan mempraktekkannya. Aku kemudian akan dapat menghitung hal-hal untuk kamu di masa depan. Seperti, misalnya, berapa banyak wanita yang akan mencoba memukul kamu. Batuk, batuk. Hansen baru saja menyesap teh dan hampir tersedak. Mengapa seseorang berpikir untuk memukul aku? Hansen bertanya. Kau terlalu memikirkanku. Alam semesta Geno penuh dengan monster dari berbagai ras. Tidak banyak manusia. Setiap orang berpikir tentang kecantikan dalam cahaya yang berbeda. Tidak akan ada kecurangan yang terjadi. Aku mengerti, kata Ji Yanran sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak. Haruskah aku menemukan kamu beberapa di aliansi? Aku mendengar Qin Xuan dan Huang Fujing pergi ke alam semesta Geno. Oh, benar. Aku pikir Gu Qingcheng juga ada di sana. Dia adalah wanita manusia tercantik yang pernah ada. Hansen melihat senyum Ji Yanran. Rasanya seperti senyum itu sebenarnya adalah pisau yang tersembunyi di bulan. Dia segera duduk tegak dan menghindari terlihat jahat. Dia memandang Ji Yanran dengan cinta dan berkata, di mataku, seluruh alam semesta tidak ada artinya jika dibandingkan dengan betapa menariknya dirimu. Qin Xuan, Gu Qingcheng, dan yang lainnya seperti singa betina. Aku memperlakukan mereka seperti laki-laki. Hansen terkejut memakan semua makanan itu. Dia sekarang menyesal membiarkan Ji Yanran berlatih keterampilan Xuanmen. Sebagai roh dewa pemusnahan, jika tidak ada alasan khusus untuk itu, Hansen dapat menggunakan mahkota Dewa Langit untuk tetap berada di alam semesta Geno selama 4 hari. Dia kemudian harus kembali ke kuil dewanya di alam semesta kerajaan. 4 hari di sana adalah yang paling santai yang dihabiskan Hansen selama bertahun-tahun. Dia mengajar seni Geno Ji Yanran dan berlatih dengan Little Flower. Dia tinggal bersama Linger dan mengajak Ji Yanran jalan-jalan di mall. Dia benar-benar santai. Jika bukan karena God Chaos Party dan Qin Xiu membuat masalah untuk semua keberadaan, Hansen lebih suka tinggal di saat itu selamanya. Di alam semesta kerajaan, cahaya besar dan sedingin es muncul di perbatasan kerajaan Chu, Si Hide System. Itu membekukan banyak sistem tandus di sekitarnya. Itu seperti lapangan es besar di luar angkasa. Sistem lain dipengaruhi oleh es. Itu membuat suhu menjadi sangat aneh. Di ladang es bintang, orang-orang melihat bulan yang cerah di atasnya. Itu bersinar di ruang tanpa akhir. Bab 3232 Kondisi. Ketika Hansen kembali ke kerajaan Qin dan kastil keluarga Feng, hanya 4 hari kemudian. Dia mendengar bahwa perbatasan kerajaan Chu memiliki manifestasi denyut nadi Dewa Es yang menakutkan, jadi konsep itu sedikit menggodanya. Sutra Dongsuan dan Blood Pulse sutranya sudah mampu menghancurkan dunia. The Story of Goodness dapat memanifestasikan spell. Dia tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan, tetapi jadeskinnya kurang. Dibutuhkan ras gen langka untuk membalikkan kekuatan tubuhnya. Kerajaan Chu memiliki God Pulse S super muncul. Mungkin ada kemungkinan ras gen S langka muncul. Jadeskin tidak sepenuhnya merupakan elemen es, tetapi satu ras gen es untuk tubuhnya mungkin sudah cukup. Jadi, Hansen ingin pergi ke ladang es. Hansen berpikir, setelah Qin Xiu mengambil alih God Chaos Party tidak mencoba melakukan apapun yang menarik perhatian. Aku khawatir semuanya akan berakhir seperti yang dikatakan pemimpin Balai Dewa. Dia belum mendapatkan kendali penuh atas armor kristal hitam, dan itulah mengapa dia khawatir. Di masa-masa ini, tidak ada hal buruk yang seharusnya terjadi. Puan Han, Raja ingin kamu pergi dan mengunjunginya. Sebelum Hansen bisa bergerak, petugas Qin Jingzhen tiba di kastil keluarga Feng untuk menyampaikan dekret yang dikeluarkan oleh Raja. Hansen memikirkannya dan memutuskan untuk mengikuti petugas itu untuk pergi menemui Raja. Ketika Wanner dihidupkan kembali, Qin Jingzhen akhirnya diserang olehnya. Luka yang dia terima cukup parah. Hansen tidak melihat Raja sejak itu terjadi, jadi dia ingin mengetahui apa yang terjadi pada pria itu. Ketika Hansen berikutnya melihat Qin Jingzhen, dia mengerutkan kening. Qin Jingzhen adalah elit yang kuat. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar baik-baik saja. Setelah melihatnya sekarang, dia tampak pucat. Matanya terlihat lelah. Sepertinya dia masih sakit. Hansen melihat lebih dekat. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka luka Qin Jingzhen lebih buruk dari yang aku kira. Aku khawatir dia tidak akan hidup lama. Qin Jingzhen tersenyum. Dia menunjuk ke kursi dan berkata kepada Hansen, silakan duduk, Tuan Han. Rajaku, mengapa kamu mencariku? Hansen bertanya. Dengan kondisi tubuh Qin Jingzhen, dia tidak akan diminta untuk mengobrol santai di tengah hari. Qin Jingzhen menghela nafas dan berkata, Tuan, kamu adalah pria ajaib. Aku yakin kamu dapat mengatakan bahwa aku akan segera mati. Jika kamu mempercayai aku dapat memeriksa tubuh kamu dan mungkin membantu kamu, kata Hansen. Meskipun aku mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupmu selamanya, aku mungkin bisa membuat hidupmu bertahan sedikit lebih lama. Di depan Raja Kerajaan Qin, orang lain akan memperhatikan kata-kata mereka dan berbicara dengan sangat hati-hati. Hansen, bagaimanapun, tidak terlalu khawatir. Tolong, Tuan, kata Qin Jingzhen tanpa ragu. Di hari lain, Qin Jingzhen tidak akan membiarkan orang sembarangan menyentuh tubuhnya. Kali ini berbeda. Kerajaan Qin memiliki banyak elit, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk meringankan lukanya. Bahkan Jian Bugu berkata dia hanya bisa hidup paling lama 1 tahun lagi. Qin Jingzhen tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya lagi. Ditambah lagi, Hansen telah menyelamatkan Bai Qin di dalam kuil Alpha dan menarik Wanner pergi.
Itu membuat Qin Jingzhen lebih percaya padanya. Itulah mengapa dia tidak begitu khawatir membiarkannya membantu sekarang. Han Sen mengulurkan jarinya dan meletakkannya di dahi Qin Jingzhen. Dia terpaksa menggunakan kekuatan Sutra Dongsuan dan menyuntikkannya ke tubuh pria yang sakit itu. Struktur tubuh Qin Jingzhen masuk ke otak Han Sen. Semua selnya diwarnai dengan cahaya emas. Cahaya emasnya sangat terang, meskipun sangat lemah, sulit untuk mengabaikan keberadaannya. Itu adalah kekuatan Waner. Tampaknya sangat indah, tetapi itu adalah hal yang mematikan bagi Qin Jingzhen. Ketika cahaya emas merusaknya, rantai gen Qin Jingzhen telah menjadi emas. Sekarang, 10% dari rantai gennya adalah emas. Jika ini terus berlanjut, ketika mencapai 30%, tubuh Qin Jingzhen akan hancur. Dia akan menjadi orang mati. Qin Jingzhen memiliki 3 kekuatan. Menekan penyebaran cahaya emas tampaknya tidak bekerja dengan baik. Sulit untuk menghentikan cahaya emas sepenuhnya di jalurnya. Menurut kecepatan cahaya emas, Qin Jingzhen benar-benar memiliki waktu kurang dari 1 tahun untuk hidup. Han Sen menarik jarinya ke belakang. Dia menatap Qin Jingzhen dan mengerutkan kening. Aku tahu kondisiku, kata Qin Jingzhen. Kamu dapat memberitahu aku apa yang kamu pikirkan tanpa berbelit-belit. Langsung. Han Sen mengangguk dan berkata, menurut pemeriksaan yang aku lakukan pada tubuh kamu, jika tidak ada kekuatan lain untuk menyembuhkan kamu, kamu hanya memiliki 1 tahun lagi untuk hidup. Guru Jian juga mengatakan itu, kata Qin Jingzhen dengan senyum masam. Sepertinya aku benar-benar akan mati kali ini. Meskipun dia adalah seorang raja, dia tidak bisa menghadapi kematiannya. Qin Jingzhen benar-benar belum ingin mati. Mungkin tidak, kata Han Sen setelah ragu sejenak. Mata Qin Jingzhen segera menjadi lebih cerah. Dia memandang Han Sen dan bertanya, Tuan Han, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan lukaku? Qin Jingzhen mencari Han Sen karena dia pikir dia sekarang memiliki harapan. Ini adalah harapan terakhirnya. Dia telah berkonsultasi dengan banyak orang lain. Bahkan roh dewa pemusnahan yang melindungi keluarga Qin tidak dapat melakukan apapun untuk luka yang diderita Qin Jingzhen. Qin Jingzhen sudah menyerah, tapi Jian Bugu adalah orang yang menyarankan untuk mencari Han Sen dan melihat apakah dia bisa membantunya. Setelah berpikir sejenak, Han Sen berkata, aku tidak yakin aku dapat sepenuhnya menyembuhkan kamu, tetapi aku memiliki cara untuk memperpanjang hidup kamu selama sekitar 3 hingga 5 tahun. Dalam waktu yang dapat aku berikan kepada kamu, mungkin solusi yang lebih permanen dapat ditemukan. Qin Jingzhen mengembangkan senyum masam dan berkata, aku ingin hidup 3 hingga 5 tahun lagi. Kamu mungkin tidak percaya aku ketika aku mengatakan ini, tetapi aku tidak takut mati. Ada sesuatu yang tidak ingin aku tinggalkan yang belum selesai. Apakah ini karena putra mahkota? Han Sen bertanya. Tuan Han, kamu benar-benar mengenal aku, kata Qin Jingzhen sambil menghela nafas. Kerajaan Qin adalah kerajaan terbesar di alam semesta. Hal ini sangat kuat, itu lebih kuat dari 6 kerajaan lainnya, tetapi juga berbeda dari 6 kerajaan lainnya. Kerajaan Qin adalah kerajaan yang didirikan berdasarkan hukum. Raja adalah yang tertinggi. Tanpa raja, departemen lain dapat terus berfungsi. Negara masih akan beroperasi, tetapi putra bayiku masih muda. Dia masih ingin bermain. Untuk anak laki-laki seusianya untuk menjalankan sebuah negara, itu akan mengerikan. Aku khawatir dia akan mengacaukan nasib kerajaan. Qin Jingzhen mengatakannya dengan jelas, dan Han Sen mengerti apa yang dia maksud. Jika Qin Bai menggantikan ayahnya di atas tahta, seseorang mungkin mencuri kekuasaannya dan mengoperasikan anak itu seperti boneka. Kerajaan Qin sedang dalam masalah. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi sehingga aku bisa memberi anakku negara yang aman. Qin Jingzhen memandang Han Sen dengan serius dan berkata, Tuan Han, berapapun harga yang harus aku bayar, tolong biarkan aku hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak ingin mati sekarang. Aku akan melakukan apa yang aku bisa. Tidak akan sulit memperpanjang hidup kamu selama 3 hingga 5 tahun lagi, tetapi lebih lama dari itu akan tergantung pada tubuh kamu. Han Sen berhenti sebelum berkata, keterampilan yang aku gunakan akan berpengaruh pada kamu. Untuk menggunakan metode ini, ada syaratnya. Bab 3233 Cermin Bulan, Subscribe Penatua. Tolong beritahu aku, Tuan Han, kata Qin Jingzhen dengan serius. Aku sudah memberitahumu bahwa jika itu tidak menyakiti kerajaan Qin, aku akan melakukan apa saja untuk ini. Han Sen berpikir sejenak dan berkata, ada legenda di kerajaan Qin yang mengklaim ada ras gen yang disebut Raja Naga Jahat Besar yang gelap. Ia memiliki kekuatan terdingin dan paling yin. Jika kamu dapat memberi aku ras gen itu, ada jaminan 100% bahwa aku akan dapat memperpanjang hidup kamu setidaknya selama 3 tahun. Jika kamu beruntung, kamu akan memiliki 5 tahun lagi untuk hidup. Ketika Qin Jingzhen mendengar tentang Raja Naga Jahat Besar yang gelap, wajahnya berubah. Sebelum Qin Jingzhen bisa berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari layar di belakangnya. Raja Naga Jahat Besar yang gelap adalah ras gen roh dewa yang menindas negara kerajaan Qin. Untuk tujuan apa kamu menginginkan barang itu? Sementara mereka berbicara, suara seorang lelaki tua berambut putih yang sombong terdengar. Dia muncul dengan berjalan keluar dari layar. Dia memiliki kekuatan hidup yang besar. Itu sangat menakutkan. Rasa penindasan yang dia pancarkan seperti gunung. Kekuatan pria tua berambut putih itu mengejutkan. Matanya seperti pisau saat dia menatap Han Sen. Dia jauh lebih sombong daripada Qin Jingzhen. Han Sen, bagaimanapun, tidak bereaksi.
Dia tidak melihat pria tua dengan rambut putih. Sepertinya dia tidak ada. Bahkan ribut God Spirit dan Qin Xiu, tipe elit seperti itu, tidak bisa membuat Han Sen bergetar dan patuh. Dia hanya elit kerajaan Qin. Tolong, jangan marah, kata Qin Jingzhen dengan sopan kepada pria tua berambut putih itu. Tuan Han menyelamatkan hidup aku, dan dia menyelamatkan hidup putra aku. Dia bukan orang jahat. Rajaku, kamu tidak akan pernah bisa mengetahui wajah asli seseorang, kata pria tua berambut putih itu dengan dingin. Ada banyak hal yang harus kamu waspadai. Luka di tubuhmu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh roh dewa pemusnahan, dan pria ini hanyalah tuan biasa. Dia bilang dia memiliki keterampilan yang sebesar langit. Bisakah dia lebih baik daripada roh dewa pemusnahan yang melindungi keluarga Qin? Dia tidak terlalu peduli dengan perasaan Qin Jingzhen. Setelah itu, Han Sen terkejut. Dia menatap pria tua dengan rambut putih. Dia tidak tahu siapa dia atau bagaimana dia diizinkan berbicara dengan Qin Jingzhen sedemikian rupa. Menurut teori, kerajaan Qin seharusnya memiliki Qin Jingzhen sebagai figur otoritas tertinggi. Bahkan jika kekuatan beberapa elit lebih besar dari Qin Jingzhen, mereka masih harus menjaga perasaan Qin Jingzhen ketika mereka memanggilnya. Qin Jingzhen dengan tenang berkata, pasti ada alasan yang sah untuk Tuan Han yang membutuhkan Raja Naga Jahat Besar yang gelap. Mari kita biarkan Tuan Han menjelaskan dirinya sendiri. Tidak peduli alasan apa yang dia miliki, tetapi Raja Naga Jahat Besar yang gelap tidak dapat digunakan oleh orang luar, kata lelaki tua berambut putih itu dengan percaya diri. Sepertinya kata-katanya adalah dekrit tertinggi. Wajah Qin Jingzhen tampak dingin, tapi dia tetap berusaha tetap tenang dan tidak menutupnya. Aku tidak akan memberikan Raja Naga Jahat Besar yang gelap kepada orang luar dengan seenaknya. Kamu berpikir terlalu banyak. Jika tidak ada yang konstruktif yang ingin kamu sampaikan kepada aku sarankan kamu kembali saja. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada Tuan Han. Pria tua berambut putih itu menatap Han Sen dan berkata, apapun yang kamu katakan tidak masalah. Aku tidak akan mengizinkan Raja Naga Jahat Besar yang gelap diberikan kepada siapapun. Itu hanya bisa menjadi harta keluarga Qin dan tidak ada yang lain. Setelah itu, lelaki tua berambut putih itu berbalik dan pergi. Dia tidak tunduk pada Qin Jingzhen. Kata-kata yang dia katakan dimaksudkan untuk Qin Jingzhen. Rajaku, apakah kamu keberatan memberitahu aku siapa orang itu? Han Sen kesal dengan apa yang dikatakan pria itu. Raja Naga Jahat Besar yang gelap sangat terkenal di kerajaan Qin. Itu adalah ras gen terdingin dengan yin paling banyak. Han Sen hanya mendengarnya, tapi dia pikir dia bisa menggunakannya dengan Jadeskin. Jika dia melakukan itu, dia tidak perlu pergi ke kerajaan Chu untuk mendapatkan denyut nadi dewa super lainnya. Raja Naga Jahat Besar yang gelap adalah ras gen yang langka. Itu juga merupakan ras gen roh dewa. Itu lebih baik daripada roh dewa pemusnahan. Jika dia menggunakannya untuk berlatih sutra dingin, itu pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Qin Jingzhen ingin hidup, jadi dia akan mempertimbangkan untuk menyerahkannya tidak peduli seberapa besar ras gen itu. Itu tidak sepenting fakta untuk bisa hidup. Nah, ada orang tua yang membuat Han Sen kesal. Itu membuat rencana Han Sen hancur. Dia telah gagal. Dia adalah tetua keluarga Qin. Aku tidak tahu berapa lama dia hidup, tetapi dia adalah basis keluarga Qin. Qin Jingzhen hanya mengatakan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas tidak ingin berbicara tentang lelaki tua itu lebih jauh. Qin Jingzhen menatapnya dan berkata, Tuan Han, kamu menginginkan Raja Naga Jahat yang besar dan gelap. Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan penyembuhan aku? Han Sen tidak akan berbohong. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Jika aku dipaksa untuk menyembuhkan luka kamu, itu akan menghabiskan banyak energi untuk aku. Jangan tersinggung, tetapi kamu bukan teman aku atau keluarga aku. Tidak ada alasan bagi aku untuk menyakiti diri sendiri untuk menyelamatkan kamu. Jika bukan karena putra mahkota menjadi teman aku, bahkan jika kamu memberi aku ras gen langka kamu, aku mungkin tidak peduli tentang kamu. Petik 2. Kamu adalah orang yang sangat jujur. Ketika Qin Jingzhen mendengar itu, dia merasa lebih santai. Jika Han Sen benar-benar tidak menginginkan apapun, maka itu akan sangat aneh. Itu akan sangat sulit untuk dipahami. Tuan Han, apakah kamu benar-benar membutuhkan Raja Naga Jahat Besar yang gelap? Itu adalah ras gen roh dewa yang menekan kerajaan kita. Bahkan aku tidak bisa menggunakannya dengan santai. Jika kamu hanya membutuhkan ras gen, aku memiliki ras gen yang tidak kalah dengan Raja Naga Jahat Besar yang gelap. Qin Jingzhen tidak terus berbicara, tapi apa yang ingin dia katakan sudah jelas. Han Sen berkata, Raja Naga Jahat Besar yang gelap bukanlah yang aku butuhkan. Aku membutuhkan ras gen murni yang memiliki yin dan dingin, atau yin dan kekuatan lunak. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki ras gen seperti itu. Qin Jingzhen tampak bermasalah. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Matanya akhirnya menjadi cerah. Aku tidak memiliki ras gen seperti itu, tetapi aku tahu di mana kamu mungkin dapat menemukannya. Ras gen itu juga tidak dimiliki oleh siapapun. Kekuatan dan keterampilan ras gen sama seperti Raja Naga Jahat Besar yang gelap. Sejujurnya, itu bahkan mungkin lebih baik. Dengan keterampilan Tuan Han, mungkin saja untuk mengklaimnya. Ras gen macam apa itu? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah ras gen yang kuat, dan tidak dimiliki oleh siapapun. Han Sen bisa mengklaimnya. Itu terdengar aneh. Qin Jingzhen adalah pria yang keren. Bahkan di tengah krisis hidup atau mati, dia masih bisa tersenyum dan berkata, ras gen itu disebut Mirror Moon.
Apakah itu berarti bulan air bunga cermin? Hansen memikirkan nama itu. Itu terdengar lembut. Itu seperti ras gen elemen air. Qin Jinzhen menggelengkan kepalanya dan berkata, bulan cermin bukan tentang bulan air bunga cermin. Ras gen ini tidak ada hubungannya dengan air. Aku tidak dapat memberitahu kamu jenis ras gen apa itu, tetapi kekuatannya harus dikaitkan dengan yin dan dingin. Hati itu seperti cermin. Ia seperti memantulkan bulan. Tanpa ragu, dan memahami takdir, dua kata itu berasal dari seorang pria hebat yang pernah menjadi milik pria besar yang terlupakan. Dari situlah nama Mirror Moon berasal. Wajah Qin Jinzhen tampak aneh. Pria hebat yang mana itu? Pikir Hansen, itu tidak mungkin Qin Xiu. Dewa malam tanpa bulan. Ketika Qin Xiu menyebut nama itu, dia terlihat lebih aneh. Mungkin kamu belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi dia adalah orang hebat dalam sejarah kerajaan Qin. Bab 3234 setengah lilin, subscribe Penatua. Night God No Moon. Bukankah itu nama yang diberikan kepada Dewa Bulan oleh kerajaan Qin? Apakah dia memiliki ras gen di kerajaan Qin? Hansen terkejut dengan ini. Jika ada ras gen yang ditinggalkan oleh Dewa Bulan, itu bisa jadi unik. Qin Jinzhen berkata, jangan menyebut orang ini Night God No Moon, tetapi hanya ras gen Mirror Moon ini yang memiliki kisah yang sangat legendaris di baliknya. Apa yang begitu menakjubkan tentang ras gen ini? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Jinzhen berkata, ras gen ini memiliki legenda yang ditinggalkan oleh teman Night God No Moon. Setelah orang itu meninggal, Night God No Moon tidak menyimpan ras gen. Dia menyimpannya di suatu tempat. Setiap kali dia merindukan teman itu, dia pergi untuk melihat ras gen itu dan berbicara dengannya. Tentu saja, ada sisi lain dari cerita ini. Dikatakan bahwa Night God No Moon tidak pernah bisa mengklaim ras gen itu, dan itulah alasan mengapa dia menyimpannya di sana. Faktanya, ras gen itu telah ada di kerajaan Qin selama 1 miliar tahun, tetapi tidak ada yang bisa mengklaimnya. Untungnya, kepribadiannya dianggap cukup baik. Faktanya, itu bahkan agak malas. Jika kamu tidak menghasut kemarahannya, itu tidak akan menyakiti siapapun. Itu selalu disimpan di dalam Jade Wall City. Aku tidak tahu hal itu. Hansen sangat ingin tahu tentang makhluk ini, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, spesies apa ras gen ini. Jika kamu tertarik, Tuan Han, silakan pergi dan melihatnya. Qin Jinzhen berhenti. Dia berbicara kepada seorang petugas dan berkata, bawa Hansen ke Taman Lilin. Tuan Han, aku sakit. Aku tidak bisa pergi denganmu. Kamu pergi memeriksanya. Ini akan menjadi hal yang fantastis jika kamu dapat mengklaimnya. Jika kamu tidak bisa, kami akan memikirkan hal lain. Qin Jinzhen batuk pada Hansen. Hati-hati, rajaku. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Hansen belum menyarankan cara untuk membantu Qin Jinzhen. Bukannya Hansen tidak mau membantunya. Hanya saja dia tidak punya cara yang lebih baik untuk melakukannya. Kekuatan Waner ada di seluruh Qin Jinzhen. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kehancurannya adalah Waner. Bahkan Qin Xiu tidak akan bisa membantunya. Mode roh Dewa Super Hansen menolak kekuatan Waner, tapi kekuatan Waner jauh lebih kuat sekarang. Mode roh Dewa Supernya bekerja pada Qin Jinzhen, tetapi dia tidak bisa menghapus semuanya. Hansen memaksa dirinya untuk melanggar aturan alam semesta untuk menggunakan mode roh Dewa Super dan menunda kematian Qin Jinzhen yang tak terhindarkan. Itu karena mode roh Dewa Supernya. Orang lain bahkan tidak dapat memperpanjang hidupnya 1 detik, dan menghancurkan alam semesta dianggap tabu. Butuh kekuatan mode Super God Spirit untuk melakukan ini. Hansen hanya meminta ras gen roh dewa sebagai imbalannya, jadi itu tidak terlalu mahal. Hansen berkata bahwa Qin Jinzhen mungkin suatu hari akan lebih baik. Itu tidak sepenuhnya bohong. Qin Jinzhen adalah pewaris Qin Xiu. Jika dia bisa hidup ketika Qin Xiu kembali, mungkin ada kemungkinan Waner bersedia menyelamatkannya. Itu adalah salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan Hansen. Jika Hansen mampu membalikan mode Super God Spirit-nya, dia bisa menyelamatkan raja yang sekarat itu sendiri. Itu adalah kesempatan lain yang bisa dia percayai. Pada akhirnya, 2 peluang untuk menyelamatkan raja ini ada di masa depan. Pada titik ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Hansen pergi ke Taman Lilin, yang kehadirannya aneh. Itu terus muncul dan menghilang. Terkadang itu ada di sana, dan terkadang tidak ada di sana. Itu membuat Hansen tidak bisa melihatnya. Taman Lilin adalah tempat di mana tidak ada orang yang masuk tanpa izin, kata petugas di pintu gerbang. Dia tidak maju. Tanpa perintah raja, tidak ada yang diizinkan masuk. Aku hanya bisa membawamu sejauh ini. Terima kasih. Hansen mendorong pintu hingga terbuka dan pergi ke Taman Lilin. Taman Lilin itu besar, tetapi taman besar itu tidak memiliki bunga, rumput, hutan, atau pohon. Itu tidak memiliki gunung atau aliran air palsu. Tanahnya terbuat dari papan batu. Ada juga sebuah paviliun kecil. Paviliun kecil itu sangat kecil. Dibandingkan dengan taman pada umumnya, itu sangat kosong. Hansen melihat meja batu di dalam paviliun batu. Taman tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Hanya ada meja batu di bagian dalam, yang memiliki setengah lilin putih. Hansen merasakan kehadiran yang aneh sebelumnya. Dia memutuskan itu berasal dari setengah lilin yang aneh ini. Aneh, jika setengah lilin ini adalah ras gen legendaris, itu harus menjadi elemen api. Mengapa Qin Jinzhen mengatakan itu yin dan dingin? Mengapa setengah lilin sepertinya tidak ada hubungannya dengan Mirror Moon? Apakah setengah lilin ini bukan ras gen Mirror Moon? Hansen mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Hasil pemeriksaan sama seperti sebelumnya.
Selain lilin yang setengah terbakar, tidak ada lagi yang bisa diintip di taman. Selain fakta bahwa tidak ada ras gen di sana, juga tidak ada tanaman biasa. Ini agak aneh. Apakah setengah lilin itu benar-benar Mirror Moon? Hansen melangkah menuju paviliun batu. Dia merasakan bahwa lilin itu tidak biasa, tetapi kehadirannya sangat tersembunyi. Hansen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di luar paviliun, menurutnya lilin itu tidak terlalu istimewa. Ketika dia pergi ke paviliun batu, dia merasa kedinginan. Semuanya tampak menjadi gelap. Sepertinya dia baru saja memasuki gua yang dingin dan gelap. Dia tidak bisa melihat apapun di luar paviliun. Semuanya gelap gulita. Dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya lilin yang sangat redup di atas meja. Cahayanya aneh. Cahaya lilin di luar paviliun tampak kekuningan. Itu tampak seperti lilin biasa. Saat dia melihatnya sekarang, cahaya lilin berwarna kebiruan dan kehijauan. Itu adalah api yang seperti hantu, dan mengeluarkan udara yang menakutkan dan dingin. Udara dingin di paviliun batu berasal dari lilin. Hansen memasuki paviliun batu. Dia tiba-tiba mendengar lelaki tua berambut putih, yang dia temui di istana, dengan dingin berkata, "Kamu adalah orang luar, namun kamu ingin mengambil Mirror Moon. Jika kamu pintar, kamu akan pergi sekarang. Jika kamu terlalu lambat, aku khawatir kamu akan mati di sini." Setelah berhenti sejenak, lelaki tua berambut putih itu berkata, Jing Zhen takut akan kematiannya. Dia pasti kesurupan. Lukanya tidak bisa disembuhkan oleh elit kelas Annihilation. Dia percaya manusia luar bisa membantunya. Sepertinya dia hanya orang biasa. Dia tidak seperti bagaimana seharusnya seorang raja sejati. Jika kerajaan Qin bisa berharap untuk menyatukan alam semesta, itu akan selalu bermuara pada kekuatan pewaris. Setelah mengatakan itu, pria tua dengan rambut putih tampak murung ketika dia berkata, Jing Zhen hanya memiliki satu putra, Qin Bai. Selain itu, anak itu bajingan. Nasib kerajaan Qin adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan. Aku takut aku harus menunggu saat yang tepat. Aku harus menunggu Raja Qin yang sebenarnya muncul. Hansen melihat lilin dan berpikir, Qin Jing Zhen tidak berbohong. Lagi pula, setengah lilin ini adalah ras gen yin dan dingin. Namun, itu sedikit berbeda. Sementara memiliki api, api sangat dingin. Ras gen macam apa ini? Mengapa disebut Mirror Moon? Sambil berpikir, Hansen melangkah ke arah lilin. Bahkan jika setengah lilin itu tidak cocok untuk Jadeskin, memiliki ras gen yang kuat itu masih bermanfaat. Bab 3235 Lilin Bulan Cermin, Subscribe Penatua. Saat Hansen mendekati lilin, udara dingin terasa sangat berat. Bahkan seseorang seperti Hansen, yang memiliki tubuh kuat, merasakan udara dingin menembusnya. Aneh, kekuatan ini sepertinya bukan elemen dingin. Kalau tidak, Jadeskin seharusnya bisa menolaknya. Sekarang, udara dingin masuk ke tubuhku, tapi Jadeskin tidak bereaksi. Ini bukan hanya elemen dingin. Ini tidak sesederhana itu. Hansen lebih tertarik pada lilin yang setengah terbakar itu. Sutra Dongsuan terbalik berjalan sendiri karena itu adalah kekuatan asli dari alam semesta kerajaan. Tidak seperti rekannya, ia tidak akan dihambat oleh aturan yang mengatur alam semesta. Sutra Dongsuan terbalik berbeda dari kekuatan Sutra Dongsuan utama. Kekuatan utama Sutra Dongsuan datang melalui kekuatan analisis dan inspeksi aura Dongsuan. Sutra Dongsuan juga tidak perlu menganalisis banyak hal. Itu hanya bisa mensimulasikan kekuatan lawan. Itu seperti mesin fotokopi. Tidak peduli apa isinya, itu hanya akan menyalinnya. Jika Sutra Dongsuan utama adalah sebuah keterampilan, maka Sutra Dongsuan sebaliknya adalah keterampilan kekerasan. Kekuatan Hansen tiba-tiba tertukar. Itu menjadi kekuatan dingin, yang praktis sama. Itu berbeda dari Sutra Dongsuan utama. Sutra Dongsuan terbalik adalah kekerasan, tetapi itu hanya bisa digunakan setelah diubah. Seseorang tidak dapat menyaksikan keajaiban di dalamnya. Meskipun Hansen sekarang menggunakan kekuatan yang sama dengan lilin, dia tidak tahu kekuatan apa itu. Meskipun itu sudah cukup, kekuatan Hansen menjadi seperti lilin yang setengah terbakar. Dia tiba-tiba merasa seperti kegelapan mulai memudar. Udara dingin pergi. Paviliun batu tetaplah paviliun batu, dan lilin tetaplah lilin. Hansen masih berdiri di paviliun. Rasanya seolah-olah semuanya hanya mimpi. Hansen tahu bahwa ini bukan mimpi. Dia masih merasakan kekuatan lilin, yang sangat menakutkan. Ini berbeda dari sebelumnya. Kekuatan mulai mendekatinya. Itu jelas karena kekuatan Hansen telah berubah. Ia mengira dia salah satu dari mereka, atau semakin dekat karena merasakan kekuatan yang sama. Hansen mencoba mendekati lilin, dan lilin tidak menyangkalnya. Lilin putih yang setengah terbakar masih menyala dengan api emas. Tidak ada lagi perasaan dingin darinya. Di bawah cahaya lilin yang menyala, Hansen merasa hangat. Dia seperti mandi dalam api. Dapatkah kamu berbicara pada aku? Hansen berjalan di depan meja batu untuk berbicara dengan lilin putih yang setengah terbakar. Lilin putih adalah makhluk yang tidak dikenal. Jelas, itu tidak bisa berbicara atau berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, itu mengguncang cahayanya untuk mencoba dan berkomunikasi. Apakah kamu bulan cermin? Hansen bertanya. Dia tidak yakin apakah pertanyaannya akan dijawab. Lilin yang setengah terbakar bergetar sedikit. Itu tampak seperti konfirmasi. Apakah kamu tahu Dewa Bulan? Hansen bertanya. Nyala lilin sedikit bergetar. Itu dengan jelas mengenali Dewa Bulan. Apakah kamu ras gen Dewa Bulan? Hansen mengajukan pertanyaan lain. Kali ini, nyala lilin melonjak 2 kali. Hansen tahu apa artinya itu. Jelas, itu bukan ras gen milik Dewa Bulan.
Jika melompat 2 kali, itu berarti tidak. Mata Hansen menyipit saat dia bertanya, apakah Dewa Bulan mencoba dan membawamu pergi? Dia melihat nyala lilin melompat sekali, jadi Hansen segera melanjutkan untuk bertanya, apakah itu berarti kamu tidak ingin mengikutinya? Cahaya lilin melonjak. Hansen terkejut. Sepertinya ada beberapa kebenaran dari legenda itu. Bukan karena Dewa Bulan tidak ingin membawanya. Dia tidak bisa membawanya. Hansen melihat lilin dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu bersedia mengikuti aku? Dia langsung menanyakan pertanyaan itu karena tidak perlu bertele-tele. Jika Jadeskin tidak bereaksi, itu berarti lilin aneh yang setengah terbakar tidak dapat digunakan untuk membalikkan tubuh Jadeskinnya. Akan sangat bagus jika dia bisa membawanya. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan kehilangan banyak hal. Kali ini, nyala lilin yang setengah terbakar tidak bergerak. Setelah beberapa saat, itu berkedip sekali. Itu artinya kamu ingin mengikutiku, kata Hansen dengan gembira. Lilin, yang disebut Mirror Moon, sangat mengagumkan. Akan sangat bagus jika dia bisa membawanya. Mungkin akan berguna di beberapa titik. Kali ini, cahaya lilin melonjak sangat cepat. Meskipun nyala api itu berkedip cepat, tubuh lilin itu sendiri tidak bergerak 1 inci pun. Itu agak aneh. Hansen merasa terdorong untuk bertanya, tidak bisakah kamu bergerak? Nyala lilin hanya berkedip 1 kali. Itu sepertinya menunjukkan bahwa Hansen memang benar dalam deduksi pintarnya. Ras gen yang dia ajak bicara tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Jika perlu bergerak, itu akan membutuhkan uluran tangan. Ini terlalu aneh. Ras gen di level Mirror Moon memiliki kekuatan Annihilation God Spirit, namun tidak bisa bergerak. Itu sangat sulit dipercaya. Itu tidak bisa berbicara atau berkomunikasi. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Ras gen roh dewa macam apa ini? Hansen memandang Mirror Moon dengan aneh sebelum bertanya, bisakah aku menggunakan tanganku untuk menjemputmu? Setelah menerima jawaban, Hansen meletakkan tangannya di sekitar lilin yang setengah terbakar dan mengambilnya. Saat Hansen mengambil lilin, dia merasakan kegelapan di depan. Dia merasa seolah-olah ruang dan waktu di sekitarnya telah dipelintir oleh kekuatan aneh. Hansen berdiri di tempatnya, melihat ke depan dengan hati-hati. Orang tidak bisa mengatakan emosi macam apa yang dia rasakan. Sepertinya dia melihat hantu tapi tidak takut. Jika aku memberitahu orang-orang apa yang terjadi, tidak ada yang akan percaya apa yang aku lihat. Hansen memegang lilin dengan senyum masam. Dia mengerti mengapa lilin memiliki kehadiran yang kuat dan dingin. Kehadiran itu bukan sekadar kekuatan dingin. Hansen melihat lebih dekat. Dia melihat bahwa ruang di atas Jade Wall City menampilkan banyak hantu putih transparan yang terbang. Mereka semua menuju ke langit. Mereka tidak hanya di atas Jade Wall City. Semua ruang tampaknya dipenuhi dengan hantu transparan yang melayang ke langit. Roh menampilkan orang tua, pria muda, pria, dan wanita. Sepertinya mereka semua tahu seni Geno. Semua orang terbang ke arah itu. Pemandangan ini sangat indah. Semua jiwa yang mati di alam semesta sedang terbang. Sungguh tak terlukiskan betapa menyeramkan dan mengagumkan pemandangan itu. Visi Hansen terfokus pada Aula Dewa Raksasa. Aula Dewa Raksasa memiliki 4 kata raksasa di atasnya. Aula Geno. Hansen terkejut. Apakah ini berarti jiwa putih transparan adalah jiwa makhluk yang bereinkarnasi? Apakah itu berarti Aula Geno adalah tempat di mana dua dunia dapat terhubung? Hansen dengan cepat meletakkan lilin kembali di atas meja batu. Roh dan Aula Geno langsung menghilang dari langit. Ketika dia mengambil lilin lagi, semua itu terungkap lagi. Kekuatan lilin yang setengah terbakar ini terhubung dengan konsep reinkarnasi. Hansen terkejut saat dia memegang lilin. Bab 3236 Penatua, Subscribe Penatua. Untuk itu terkait dengan kekuatan yang mengatur reinkarnasi adalah sesuatu yang agak menakutkan. Hansen masih tidak dapat mengetahui apa sebenarnya lilin yang setengah terbakar itu. Bahkan Dewa Utama kelas Annihilation tidak memiliki hubungan langsung dengan proses reinkarnasi. Ditambah lagi, lilin yang setengah terbakar itu hanyalah ras gen roh dewa yang berevolusi dan liar. Apakah sifat sebenarnya dari keberadaan ini? Siapa tuannya? Hansen ingin segera mencari Night God No Moon agar dia bisa bertanya tentang sejarah dan kekuatan Mirror Moon. Meskipun ia memiliki lilin Mirror Moon, Hansen tidak dapat menempatkan Mirror Moon di lautan jiwanya. Mirror Moon hanya setuju untuk mengikutinya. Itu tidak setuju untuk menjadi ras gennya. Tidak apa-apa jika aku setidaknya bisa membawanya. Tidak masalah jika aku tidak bisa meletakkannya di lautan jiwa. Hansen merasa dingin tentang fakta itu. Dia baru saja meraih lilin yang setengah terbakar dan mulai keluar dari taman lilin. Tidak mungkin, pria tua berambut putih itu mengira Hansen tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa yang tahu Hansen mampu memegang lilin yang setengah terbakar dan meninggalkan taman lilin dengan begitu sederhana. Mirror Moon tidak seperti Raja Naga Jahat yang besar dan gelap yang sangat berarti bagi kerajaan Qin, tetapi sejarahnya sama seperti Raja Naga Jahat yang besar dan gelap. Bahkan mungkin lebih besar dari itu. Night God No Moon telah meninggalkan jejak besar di kerajaan Qin. Dia meninggalkan bahkan lebih dari Qin Xiu. Bagaimanapun, Qin Xiu hanya membuat kerajaan Qin bersinar selama 1 generasi. Night God No Moon menetapkan sistem hukum. Itu membuat kerajaan Qin bersinar sampai hari ini, menyelamatkannya dari kehancuran. Kerajaan Qin memiliki banyak elit utama untuk membantunya. Itu memungkinkannya untuk mengalami dan menanggung banyak krisis tanpa jatuh. Itu semua, kurang lebih, terkait dengan stabilitas yang diberikan oleh sistem hukum mereka.
Jika bukan ini masalahnya, mengapa begitu banyak elit itu membantu kerajaan Qin jika lebih dari setengahnya bahkan bukan dari kerajaan Qin? Mengapa mereka bekerja untuk menyelamatkan negara? Mirror Moon, yang merupakan lilin yang setengah terbakar, bukanlah ras gen Night God No Moon. Tetap saja, itu memiliki hubungan besar dengan Night God No Moon. Kembali pada hari itu, Night God No Moon baru saja mengatur sistem hukumnya. Itu mengalami banyak kesulitan untuk memulai dan bahkan menyebabkan banyak konflik batin di kerajaan. Satu hukum menelan 10.000 nyawa. Setiap hukum yang dibuat melibatkan banyak nyawa. Itu seperti sungai darah yang terbentuk. Ketika undang-undang baru didorong ke masa-masa yang paling sulit, raja tiba-tiba meninggal. Para bangsawan yang menentang undang-undang baru menggunakan kesempatan itu untuk menyerang orang-orang Night God No Moon yang ingin mengikuti hukum dan ketertiban. Mereka mengatakan hal-hal seperti, hukum baru membuat roh dewa marah, dan itulah sebabnya raja meninggal. Jika mereka terus menggunakan sistem hukum baru, yang bertentangan dengan langit, kerajaan Qin akan dihukum oleh langit dan dihancurkan suatu hari nanti. Suara mereka yang menentang semakin keras ketika raja meninggal. Mereka tidak bisa dipadamkan. Upaya dan darah yang telah dihabiskan untuk menciptakan undang-undang sampai saat itu berada di puncak pemborosan. Saat itu, Night God No Moon meminjam Mirror Moon. Dengan kekuatan lilin yang setengah terbakar itu, mereka menghancurkan sistem reinkarnasi dan menghidupkan kembali raja. Setelah itu, keadaan berbalik. Sistem hukum baru berhasil. Itu semua sangat menakutkan. Raja memerintahkan untuk tetap diam tentang kebangkitannya. Para perwira yang tahu tentang raja yang hidup kembali semuanya mati. Bahkan di antara para bangsawan, tidak ada yang membicarakan hal itu. Legenda tentang Mirror Moon, lilin yang setengah terbakar, yang menghidupkan kembali raja sudah sangat terkenal. Meskipun para bangsawan tidak berani membicarakannya, banyak orang mencari Mirror Moon. Setelah Night God No Moon menghilang, banyak bangsawan mencoba mengklaim Mirror Moon. Orang tua berambut putih adalah salah satunya, tapi dia gagal. Lilin yang setengah terbakar, Mirror Moon, dibiarkan duduk di taman lilin kerajaan Qin. Hanya Tuhan yang tahu berapa miliar tahun kemudian telah berlalu. Sekarang, Hansen dengan mudah dapat mengeluarkan lilin yang setengah terbakar dari taman lilin. Qin Yuan tidak keberatan Hansen pergi ke taman lilin karena dia tidak percaya Hansen memiliki apa yang diperlukan untuk mengambil Mirror Moon. Bahkan para elit Blackwell keluarga Qin tidak bisa seperti lilin. Selain itu, Hansen hanyalah manusia luar. Dia tidak menyangka bahwa Hansen benar-benar dapat membawa lilin Mirror Moon pergi. Qin Yuan tidak bisa hanya duduk dan menonton saat ini terjadi. Itu adalah item kuat yang bisa melawan langit. Bahkan jika keluarga Qin tidak dapat menggunakannya, dia tidak ingin membiarkannya digunakan oleh orang luar. Mata Qin Yuan terlihat sangat dalam. Dia berteleportasi melalui ruang angkasa dan menatap lilin Mirror Moon di tangan Hansen. Matanya menjadi cerah saat dia berkata, dia tidak mengambil lilin Mirror Moon sepenuhnya. Aku tidak yakin metode apa yang dia gunakan untuk membuat lilin Mirror Moon membiarkannya membawanya keluar dari taman lilin. Jika Hansen sudah mengambil Mirror Moon, Qin Yuan akan sangat khawatir. Dia khawatir bahwa Mirror Moon memiliki kekuatan misterius. Kalau tidak, dia tidak akan harus menghentikan Hansen. Dia sekarang menyadari bahwa Hansen tidak bisa benar-benar mengambil lilin Mirror Moon. Ini membuatnya senang. Dia melompat menjauh, melintasi banyak ruang untuk memasuki taman lilin. Hansen memegang lilin yang setengah terbakar saat keluar dari taman. Petugas yang memimpin Hansen di sana masih menunggunya di luar. Ketika dia melihat Hansen mengeluarkan lilin yang setengah terbakar, petugas itu terkejut. Dia tidak tahu sejarah Mirror Moon, tetapi dia telah melihat banyak raja memasuki taman lilin dan keluar dengan wajah hancur. Setiap orang selalu kembali dari tempat itu dengan tangan kosong. Setelah melihat bahwa Hansen memiliki lilin yang setengah terbakar di tangannya dan sekarang berjalan keluar dengan baik, bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Petugas itu menghampirinya dan membungkuk. Selamat, Tuan Han. Kamu benar-benar sangat kuat. Aku telah melayani 3 generasi, dan aku telah melihat banyak orang memasuki taman lilin. Aku belum pernah melihat orang membawa sesuatu dari tempat itu. Kamu adalah satu-satunya yang mampu melakukan ini, Tuan Han. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba melihat bayangan datang di hadapannya. Itu menghalangi jalannya. Ketika melihat bayangan itu, petugas merasakan tubuhnya gemetar dan gemetar. Dia dengan cepat berlutut. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Salam, Alpha Tua." Qin Yuan mengabaikan petugas itu. Dia memandang Hansen dan dengan dingin berkata, "Letakkan Mirror Moon. Ini bukan barang yang bisa kamu ambil secara acak." "Benarkah? Raja memberitahu aku bahwa jika aku dapat mengambilnya, itu adalah milikku." Hansen tidak marah, tapi dia berbicara dengan dingin. Penyakit Jingzhen belum sembuh. Pikirannya masih agak kacau. Kamu tidak bisa menganggap serius kata-katanya. Qin Yuan maju selangkah. Kekuatannya seperti gunung atau tsunami yang deras. Dia ingin Hansen membungkuk. "Apakah kamu mengatakan otak raja kerajaan Qin rusak?" Hansen langsung bertanya. "Kamu berbicara seperti kentut." "Omong kosong. Aku pikir kamu tidak tahu bahwa kamu akan mati hari ini." Kekuatan Qin Yuan semakin kuat. Kehadiran menakutkan berubah menjadi sepasang mata yang memiliki api di dalamnya. Dia pergi untuk Hansen seolah-olah dia ingin membakarnya menjadi debu. "Bukankah itu maksudmu?" Hansen dengan dingin bertanya. "Bagaimana jika itu? Jingzhen adalah pewarisku. Kakek-kakeknya memanggil aku kakek buyut. Aku seorang penatua. Jadi, bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya?" Qin Yuan tampak sangat sombong.
Tubuhnya berkobar dengan api. Aku sudah mengenal salah satu tetua dari keluarga Qin, kata Han Sen dengan dingin. Dia memanggilku kakak. Jika kita berbicara tentang siapa yang tertua, kamu harus memanggil aku buyut, 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 buyut atau semacamnya. Aku katakan itu adalah otak kamu yang bermasalah. Sebagai penatua, aku bisa mengatakan itu padamu, kan? Bab 3237 Roh Pedang Dewa Iblis, subscribe penatua. Kamu harus mati karena mempermalukan keluarga Qin. Bahkan raja pun tidak bisa melindungi bajinganmu yang berharga di tempat ini. Qin Yuan tampak membunuh. Dia benar-benar ingin Han Sen mati. Han Sen adalah perwira jahat yang terkenal. Dia adalah orang yang paling disukai oleh putra mahkota, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya tepat di buku buruk Qin Yuan. Sekarang, Han Sen mencoba menipu Qin Jingzhen dan mengambil lilin bulan cermin untuk dirinya sendiri. Dia juga ingin mendapatkan Raja Naga Jahat Besar yang gelap. Dia harus mati untuk pelanggaran ini. Sebelum Han Sen bisa mengatakan sepatah kata pun, jari kanan Qin Yuan berkedip. Udara pedang yang menakutkan dan tak terlihat langsung menuju dada Han Sen. Pelatihan Qin Yuan sangat menakutkan. Hidup selama yang dia miliki adalah hal yang tidak wajar. Dia dan Jian Bugu sama-sama belajar dengan pedang, tapi dia sudah terkenal jauh sebelum Jian Bugu. Dia adalah seorang pendekar pedang yang tak terkalahkan di mata kerajaan Qin. Selanjutnya, kepala pelayan keluarga Qin, An Yang Ting, bertugas menjaga garis keturunan keluarga Qin. Dia telah membunuh banyak elit menakutkan. Siapapun yang melihat pedangnya yang tak terlihat akan hancur. Bahkan seorang raja mungkin tidak akan selamat dari pertemuan seperti itu. Faktanya, Qin Yuan telah membunuh raja kerajaan lain. Dulu ada kerajaan yang disebut kerajaan Yue. Qin Yuan membunuh raja, dan kerajaan segera runtuh. Banyak orang yang terbunuh oleh pedang tak terlihat adalah elit kerajaan yang kuat dan orang-orang yang memiliki ras gen roh dewa yang kuat. Untuk kerajaan lain, An Yang Ting dan Qin Yuan dari kerajaan Qin lebih menakutkan daripada Qin Jingzhen yang merupakan raja sebenarnya. Fitur utama dari pedang tak terlihat adalah pedang itu tidak terlihat. Orang tidak pernah terlalu yakin dengan cara mereka mati. Qin Yuan menggunakan pedangnya yang tak terlihat untuk tujuan yang jelas. Dia ingin membunuh Han Sen. Han Sen ditekan oleh aturan alam semesta kerajaan. Dia tidak dapat menggunakan sutra dongsuan utamanya, dan sutra dongsuan sebaliknya tidak memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk mengintip cara kerja dunia. Dengan demikian, dia tidak mendeteksi udara pedang tak kasat mata yang haus akan dirinya. Melihat udara pedang sudah menyerang Han Sen di lukanya, Qin Yuan tertawa dingin. Kamu hanya seorang perwira jahat dan tidak lebih. Di sini dia mencoba mengambil ras gen Mirror Moon keluarga Qin aku. Kamu benar-benar harus mati untuk ini. Detik berikutnya, wajah Qin Yuan tampak murung. Pedang tak terlihat menyentuh pakaian Han Sen, tetapi tubuhnya didorong oleh udara pedang. Dia tidak terbunuh oleh pedang tak terlihat. Dia juga tidak terluka karenanya. Kamu dan aku tidak memiliki dendam sebelumnya, namun kamu ingin membunuhku. Han Sen tidak ingin membunuh orang-orang dari kerajaan Qin. Dia pasti tidak ingin membunuh orang-orang dari keluarga Qin. Bagaimanapun, Qin Bai selalu baik padanya. Qin Yuan seharusnya berusaha membantu Qin Bai. Ketika Qin Yuan bersikap jahat padanya, dia tidak peduli. Kamu harus mati. Qin Yuan sudah membuat langkah lain. Dia tidak lagi takut. Darah roh dewa tubuhnya, denyut nadi meledak. Itu seperti pedang iblis langka yang melepaskan pikiran pedang yang dilepaskan ke langit. Pikiran pedang yang menakutkan membuat seluruh senjata Jade Wall City mengerang dan mengerang. Mereka menggigil dan gemetar seolah-olah mereka takut. Qin Yuan tidak hanya memiliki denyut darah dewa pemusnahan keluarga Qin. Dia juga memiliki Annihilation God Spirit Blood, Pulse Jin Rache, Demon God Sword Spirit. Pedangnya yang tak terlihat didasarkan pada kekuatan roh pedang dewa iblis. Seni Geno lahir darinya. Sekarang, roh pedang dewa iblis telah bergabung dengannya. Itu melepaskan semua kekuatannya. Qin Yuan melambaikan jarinya dan memanggil udara pedang yang mengejutkan langit. Itu seperti badai pedang yang menuju Han Sen. Roh pedang dewa iblis alfa lama. Ini menuju ke arah Taman Lilin. Dia ingin membunuh Han Sen. Wajah Qin Jingzhen tampak mengerikan. Dia dengan marah membanting meja. Itu mengganggu lukanya dan membuatnya batuk darah. Qin Jingzhen sangat berharap Han Sen bisa membantu memperpanjang umurnya. Tidak apa-apa jika Qin Yuan tidak mau memberikan Raja Naga Jahat Besar yang gelap kepada Han Sen. Itu adalah ras gen penekan kerajaan Qin. Qin Jingzhen memahami alasannya di balik itu. Sekarang, Qin Yuan akan mencoba dan membunuh Han Sen di dekat Taman Lilin. Sepertinya dia juga membunuhnya. Qin Yuan, aku saat ini adalah Raja Kerajaan Qin, bukan kamu. Beraninya kau mengabaikan perintahku. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak bisa menjadi raja. Qin Jingzhen tampak membunuh. Dia sangat marah tentang situasinya. Qin Yuan tidak peduli dengan pendapatnya. Dia juga tidak peduli dengan Qin Bai. Qin Jingzhen takut jika dia mati, Qin Bai akan berakhir seperti boneka di atas tahta. Membunuh Qin Yuan, bagaimanapun, itu sulit. Dia adalah pemimpin An Yang Ting. Dia memiliki kekuatan menakutkan dari keluarga Qin. Dengan kekuatan Qin Yuan, kerajaan Qin tidak memiliki seseorang yang cukup kuat untuk melawan mereka. Jika Jian Bugu tidak mau bertarung, tidak ada harapan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melawan Qin Yuan, tapi Jian Bugu telah berjanji untuk tidak bertarung. Mustahil untuk memintanya membunuh Qin Yuan. Hati Qin Jingzhen penuh dengan kemarahan. Dia menggertakkan giginya, ingin menguliti Qin Yuan hidup-hidup. Tapi dia tidak bisa membuat perintah seperti itu.
Qin Jingzhen tiba-tiba membenci hukum. Jika tidak ada hukum, kekuatan Raja Kerajaan Qin tidak akan begitu tersebar. Dia tidak akan begitu tak berdaya ketika berurusan dengan Qin Yuan. Jika aku seorang raja yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa gunanya aku menjadi raja? Tidak heran begitu banyak raja yang rela mendapatkan reputasi buruk dengan menjadi seorang tiran. Aku juga ingin menjadi tiran. Aku ingin memberi putraku tahta raja tertinggi, raung Qin Jingzhen. Dia tidak bisa berbicara. Dia depresi. Dia memuntahkan lebih banyak darah. Lukanya semakin parah. Sebelum jumlah udara pedang yang berputar-putar di sekitar Taman Lilin menyentuh Han Sen, tubuhnya mulai bergerak. Tubuh Han Sen cepat. Dia seperti cabang-cabang pohon willow. Dia tampak sangat lembut seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan, namun dia berhasil menghindari semuanya. Tidak ada satu pukulan pun dari udara pedang yang bisa melukai tubuhnya. Dia tidak membutuhkan kekuatan Breakwald untuk ini. Dengan kekuatan tempurnya, sudah sulit bagi Han Sen untuk menemukan lawan. Dia hanya menggunakan reaksi dasarnya, dan pedang mengudara tidak dapat melukainya. Wajah Qin Yuan berubah. Dia tidak pernah berharap ada orang yang memiliki waktu reaksi yang dibutuhkan untuk menghindari serangan udara pedangnya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Han Sen memandang Qin Yuan sambil terus berjalan ke depan. Tubuhnya terus bergerak. Ketika udara pedang ada di sekitarnya, itu kembali ke Qin Yuan. Qin Yuan mendorong pedang tak terlihatnya secara maksimal, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Han Sen. Mereka tidak bisa melarang kemajuan lambat Han Sen. Tidak heran dia begitu bodoh. Dia memiliki apa yang diperlukan. Sayang sekali kamu tidak bisa melawan aku. Kamu memiliki kekuatan yang dapat membawa kamu ke langit, tetapi aku tetap akan membunuh kamu. Mata Qin Yuan tampak menyala lebih terang. Udara pedang yang tak terlihat menjadi terlihat. Dua kekuatan aneh melintasi tubuhnya. Mereka mulai menyusun pedang dan menjadi kekuatan Breakwald yang solid. Ketika pedang terbentuk, seluruh senjata Jade Wall City muncul dari sarungnya. Semua ras gen elemen pedang mulai mengerang dan mengerang. Mereka marah dan gelisah. Sepertinya mereka akan keluar dari tanda roh dewa mereka dan bertarung. Pedang roh dewa iblis. Apa yang terjadi di sini? Siapa An Yang Ting, monster itu, yang sedang bertarung? Dia menggunakan kekuatan Breakwald. Di sekitar Jade Wall City, semua elit melihat ke arah istana, yang terlihat aneh. Bab 3238 mendapatkan pedang. Qin Yuan memiliki pedang dewa iblis. Kehadiran pedang itu seperti udara dewa iblis yang merobek aturan penciptaan. Seolah tidak ada kekuatan yang mampu menumpulkan ketajaman pedang. Ini adalah pertama kalinya Han Sen melihat kekuatan Breakwald menjadi solid. Itu berarti kekuatan Hansen's Breakwald belum menjadi level yang solid. Mengenai skala Breakwald, orang pasti bisa mengatakan bahwa Qin Yuan satu tingkat lebih kuat dari Han Sen. Level Breakwald tidak benar-benar menentukan apakah kekuatan lebih kuat atau lebih lemah. Han Sen dengan tenang menatap Qin Yuan dan pedang dewa iblisnya. Sutra Dongsuan digunakan untuk menghancurkan dunia lagi. Tingkat paling dasar seluruh alam semesta ada di depan Han Sen. Dunia yang dilihat Han Sen sekarang berbeda dari apa yang dilihat orang dan mata biasa mereka. Pedang dewa iblis adalah pedang hitam berat. Itu sangat berat, tetapi kekuatannya benar-benar mengejutkan. Jika ini adalah orang biasa yang menentangnya, yang akan mereka lihat hanyalah pedang hitam dan sombong. Udara pedang, yang seperti api dari dewa iblis, ada di pedang yang berat itu. Di mata Han Sen, itu berbeda. Dari apa yang dilihat Han Sen, pedang berat itu terbuat dari semacam rantai zat aneh. Itu berbeda dari zat di sekitar tempat itu. Itu tidak cocok. Dari apa yang Han Sen rasakan, pedang dewa iblis tidak hanya ada sendirian. Itu memiliki ikatan yang kuat dengan tubuh Qin Yuan. Keduanya memiliki banyak koneksi dan ikatan, yang semuanya tidak dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Sepertinya alasan kekuatan Breakwald bisa menjadi solid adalah karena menggunakan kekuatan Breakwald untuk membangun aturanmu sendiri. Ia sedang melawan aturan sekarang. Dengan bagian padat sebagai dasarnya, itu akan lebih kuat daripada menggunakan kekuatan Breakwald. Kamu juga tidak akan ditekan oleh aturan alam semesta dengan mudah. Han Sen sekarang memahami manfaat dari kekuatan Breakwald menjadi solid. Dewa Iblis menembus pedang hati. Mata Qin Yuan tampak dingin. Dia melambaikan pedang dewa iblisnya. Pedang berat itu bergerak dengan cara yang menakjubkan yang mengabaikan struktur ruang. Itu menembus jantung Han Sen. Tubuh Han Sen bereaksi. Untuk beberapa alasan, setelah menghindar, pedang dewa iblis masih berhasil melubangi dadanya. Pedang menembus otot dan tulang Han Sen. Itu menembus tepat di hatinya. Bagian belakang pedang itu menembus hingga muncul dari punggungnya. Sementara Qin Yuan mencengkeram pedangnya, dia dengan dingin berkata, seperti yang kukatakan padamu. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melawan sesuatu yang dapat membawa kamu ke langit, hari ini adalah hari kematian kamu. Kamu mati di sini dan sekarang. Dia membuatnya terdengar seolah-olah ini memang dimaksudkan dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apakah ini kekuatan Breakwald kamu? Bisakah itu menembus hati seseorang? Han Sen berdiri di luar angkasa dan menundukkan kepalanya. Dia mencoba melihat pedang dewa iblis di dadanya. Tidak buruk. Qin Yuan dengan bangga berkata, itu tidak hanya menusuk hati seseorang. Jika aku mau, aku bisa membuat pedang ini menembus di mana saja di tubuh kamu. Bahkan roh dewa tidak bisa menghindari kekuatan pedang dewa iblisku. Ini kekuatan yang menakutkan, kata Han Sen. Jika orang sepertimu masih hidup di dunia ini, aku khawatir lawanmu akan sangat sibuk. Musuhku tidak perlu makan atau tidur karena mereka semua sudah mati, kata Qin Yuan.
Dia menarik pedang Dewa Iblis dari dada Han Sen. Aku tidak ingin menjadi orang mati. Karena itu, aku harus membunuhmu. Han Sen mengulurkan tangan. Dia mencengkeram bilah pedang Dewa Iblis. Huff. Qin Yuan tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Han Sen padanya. Kekuatan pedang Dewa Iblis bisa menebas semuanya. Itu adalah salah satu bahan terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menghalangi seberapa tajam pedang Dewa Iblis itu. Han Sen meraih pedangnya. Dia hanya perlu menariknya dan bilahnya akan patah. Upaya Qin Yuan untuk menariknya kembali gagal. Pedang Dewa Iblis tidak bisa digerakkan. Itu membuat Qin Yuan mengerutkan kening. Dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menarik pedang itu kembali. Pedang Dewa Iblis masih gagal bergerak. Itu seperti terkubur di tengah jalinan akar. Itu membuat wajah Qin Yuan berubah. Dia melihat tangan Han Sen. Han Sen memegang pedang di tangannya. Bagian yang dia pegang tampak merah, dan warna merahnya masih menyebar. Itu seperti pembuluh darah yang terkubur di bawah kulit sekarang mulai terlihat. Tubuh pedang Dewa Iblis memiliki pembuluh darah yang tersebar di atasnya. Tangan Han Sen, yang memegangnya, berada di tengah. Qin Yuan merasa agak tidak aman. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik pedang Dewa Iblis kembali. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi pedang Dewa Iblis masih tidak mau mengalah. Qin Yuan bahkan lebih takut karena dialah yang menghasilkan pedang Dewa Iblis. Sekarang, dia merasakan kekuatannya di pedang Dewa Iblis terhalang. Itu seperti pipa yang tersumbat dan tersumbat beton. Han Sen memegang pedang dengan wajah yang tidak berubah. Namun, matanya bersinar dengan warna pelangi. Kekuatan darah di tangannya terus masuk ke pedang Dewa Iblis. Sebelumnya, Han Sen hanya ingin menggunakan kekuatan Sutra Dongsuan untuk melawan Qin Yuan, tetapi kekuatan pedang Dewa Iblis menyerang Han Sen dan mengaktifkan kekuatan Blood Pulse Sutra. Itu memungkinkan dia untuk memblokir kekuatan pedang Dewa Iblis. Ini adalah pertama kalinya Han Sen menggunakan Sutra Dongsuan dan Blood Pulse Sutra, dua kekuatan Breakwald bersama-sama. Dengan dua kekuatan Breakwald itu, Han Sen belajar sesuatu yang luar biasa. Kekuatan Breakwald dari Sutra Dongsuan memungkinkannya untuk mengubah aturan. Kekuatan Breakwald Blood Pulse Sutra memungkinkan segala sesuatunya dikembalikan ke asalnya. Ketika kedua kekuatan itu menerapkan sihir mereka pada pedang Dewa Iblis, Han Sen menyadari bahwa dia bisa menggunakan Sutra Dongsuan untuk memotong hubungan antara pedang Dewa Iblis dan Qin Yuan. Blood Pulse Sutra, sementara itu, bisa membuat pedang Dewa Iblis kembali ke asalnya. Itu seperti terlahir kembali dan tidak lagi dikendalikan oleh keinginan Qin Yuan. Karena Sutra Dongsuan dan Blood Pulse Sutra hanya mencapai kekuatan Breakwald mereka, level mereka tidak setinggi itu. Oleh karena itu, memodifikasi pedang Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sekarang, hanya bagian yang dipegang Han Sen yang dimodifikasi. Area lain dari pedang masih dimodifikasi, hanya dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Meski begitu, kekuatan pedang Dewa Iblis tidak berguna bagi Han Sen. Qin Yuan ingin menggunakan kekuatan pedang Dewa Iblis untuk memotong tangan Han Sen, tapi itu tidak mungkin. Ditambah lagi, manusia di alam semesta kerajaan tidak berlatih. Mereka semua bergantung pada kekuatan luar. Senjata Breakwald yang solid telah dihasilkan. Itu berarti orang memasukkan banyak kekuatan ke dalam senjata Breakwald mereka. Sekarang, senjata Breakwald tidak berfungsi. Qin Yuan telah kehilangan setengah dari kekuatannya. Karena Qin Yuan telah kehilangan setengah dari kekuatannya, bersaing melalui kekuatan sepertinya tidak mungkin. Bahkan dalam periode waktu terbaiknya, dia tidak bisa melawan Han Sen dengan kekuatan. Qin Yuan berteriak keras. Dia menggunakan kekuatan yang seperti meminum susu. Pedang Dewa Iblis, yang masih berada di tangan Han Sen, tidak bisa digerakkan. Pembuluh darah merah menjalar ke seluruh pedang Dewa Iblis. Pak! Ketika pedang Dewa Iblis sepenuhnya merah, itu mengibaskan tangan Qin Yuan. Qin Yuan dengan terkejut melihat pedang Dewa Iblis yang ada di dada Han Sen. Dia tidak percaya pedang Dewa Iblis yang dihasilkan tidak bisa lagi dikendalikan olehnya. Itu bahkan berakhir dengan mengelakkan tangannya. Bab 3239 An Yang Ting, subscribe Penatua. Mata Qin Yuan tampak terkejut. Han Sen mengulurkan tangannya untuk menghentikan pegangan pedang Dewa Iblis. Dia kemudian menarik pedang Dewa Iblis dari dadanya. Saat pedang Dewa Iblis ditarik keluar dari tubuhnya, luka Han Sen segera mulai sembuh. Luka-luka itu langsung memudar dari pandangan. Tidak ada satupun bekas luka atau bekas luka yang tersisa. Saat ini terjadi, pedang Dewa Iblis penuh dengan warna merah. Semuanya tampak seperti pembuluh darah. Saat Han Sen menarik pedang Dewa Iblis, udara pedang-pedang Dewa Iblis mulai naik. Itu seperti membakar tubuh pedang. Seluruh pedang Dewa Iblis ditutupi api merah. Api merah mulai memudar. Pedang Dewa Iblis tampak seperti terlahir kembali dalam api. Pedang hitam yang berat itu dibakar oleh api merah. Itu menjadi lebih kecil dan lebih pendek. Itu berubah dari pedang berat menjadi pedang panjang. Itu juga mengadopsi penampilan yang lebih halus. Han Sen memegang pedang Dewa Iblis yang dimodifikasi. Dia mengayunkannya di udara. Mata Qin Yuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat pedang Dewa Iblis menendang segumpal udara pedang Dewa Iblis. Itu lebih menakutkan daripada kekuatan murninya sebelumnya. Tidak mungkin, Qin Yuan sangat terkejut sehingga dia tersandung kembali. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi. Pedang Dewa Iblis adalah senjata pedang hancurnya. Itu adalah item yang dia buat. Bahkan jika ada elit kuat yang bisa mematahkan pedang Dewa Iblis, elit itu tidak bisa mengambilnya dan membelokkan kepemilikannya. Han Sen tidak hanya mengambil pedang Dewa Iblis, tetapi dia juga telah mengadopsinya.
Dia telah mengambil kekuatan pedang Dewa Iblis untuk dirinya sendiri. Jika Qin Yuan tidak melihat ini dengan kedua matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya hal seperti itu mungkin terjadi. Hanya Qin Yuan yang tidak bisa mempercayainya. Banyak elit yang fokus pada pertarungan tidak percaya apa yang dikatakan mata mereka kepada mereka. Apakah mataku sudah terlalu tua untuk melihat semua yang lucu? Apakah Han Sen mengambil pedang Dewa Iblis untuk digunakan sendiri? Pousan Millerich tidak bisa mempercayainya. Kamu tidak salah lihat. Jia Shizhen tampak aneh saat dia memastikan bahwa itulah yang dia lihat juga. Sekali lagi, Han Sen telah melampaui semua harapannya. Orang-orang seperti Qin Yuan, yang dianggap sebagai elit tak terkalahkan dari kerajaan Qin dengan pedang Dewa Iblisnya, adalah nama-nama yang mengejutkan alam semesta. Dia adalah orang yang ditakuti banyak raja hanya karena mendengar namanya. Sekarang, pedang Dewa Iblis ada di tangan Han Sen. Itu juga tampaknya menjadi senjata yang lebih kuat. Han Sen perlahan mengangkat pedang Dewa Iblis. Udara pedang yang menakutkan mengunci Qin Yuan. Sekarang, Qin Yuan ketakutan. Ketika dia masih muda, dia adalah pria yang sangat beruntung. Bahkan raja tidak seberuntung dia. Banyak orang dari kerajaan Qin telah menjadi tanah kuning, namun dia masih hidup. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa tahun sejak Qin Yuan terakhir merasakan sensasi ketakutan. Ketika teror ini menimpanya lagi, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat dia menjadi atau seberapa besar reputasi yang dia dapatkan, dia sama takutnya dengan kematian seperti orang lain. Dia mungkin bahkan lebih takut. Ketika Han Sen melambaikan pedang Dewa Iblis ke arahnya, alis Qin Yuan terus melompat. Tubuhnya menyambar seperti guntur, roh pedang muncul dari punggungnya. Itu adalah ras gen kelas pemusnahan Qin Yuan, roh pedang Dewa Iblis. Sekarang, roh pedang Dewa Iblis tidak terlihat begitu menakutkan. Itu karena setengah dari kekuatannya digunakan oleh Qin Yuan untuk membuat pedang Dewa Iblis. Dengan demikian, kekuatan roh pedang Dewa Iblis sangat lemah. Qin Yuan tahu dia tidak bisa menghindari kekuatan pedang Dewa Iblis. Meskipun dia memiliki roh pedang Dewa Iblis, dia tidak bisa menghindari serangan pedang Dewa Iblis. Hanya kekuatan roh pedang Dewa Iblis yang bisa melawan pedang Dewa Iblis dalam upaya untuk meniadakannya. Roh pedang Dewa Iblis terlalu lemah. Setengah dari kekuatannya telah digunakan untuk membuat pedang Dewa Iblis. Itu sangat lemah sehingga tidak bisa memblokir atau membatalkan kekuatan pedang Dewa Iblis. Qin Yuan menyerahkan roh pedang Dewa Iblis untuk menyingkirkan kunci pedang Dewa Iblis padanya, memaksanya untuk melawan roh pedang Dewa Iblis. Dia tahu roh pedang Dewa Iblis akan dihancurkan oleh pedang Dewa Iblis, tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini untuk tetap hidup. Setelah meninggalkan roh pedang Dewa Iblis, Qin Yuan masih memiliki Blood Pulse roh dewa keluarga Qin dan ras gen lainnya. Setelah memanggil kombinasi ras gen, dia tidak melihat ke belakang. Dia mengirimkan sinyal. Banyak bayangan muncul. Mereka tidak sekuat Qin Yuan, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Orang-orang ini adalah anggota An Yang Ting, dan mereka memiliki kekuatan paling dasar dari kerajaan Qin. Kecuali jika itu adalah momen hidup atau mati, bahkan Qin Jingzhen, yang merupakan raja kerajaan Qin, tidak dapat menggunakannya. Hanya anggota Qin Yuan dan An Yang Ting yang bisa menggunakan An Yang Ting. Anggota An Yang Ting mengenakan pakaian dan jubah hitam. Mereka mengenakan topeng yang tidak berwajah dan berwarna putih. Semua bayangan muncul di sebelah taman lilin dan mengelilingi area tersebut. Pedang Dewa Iblis Han Sen menyerang roh pedang Dewa Iblis, tetapi keduanya tidak memberikan banyak pengaruh. Roh pedang Dewa Iblis, yang merupakan bayangan transparan dan ringan, diserap oleh pedang Dewa Iblis. Setelah menyerap roh pedang Dewa Iblis, pedang Dewa Iblis mengalami beberapa perubahan. Itu seperti memiliki semacam semangat. Itu membuat tangan Han Sen melayang di depannya. Bis. Seluruh sistem diterangi oleh cahaya pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari sarungnya. Semakin terkenal mereka, semakin mereka bereaksi. Semua cahaya pedang terbang ke langit seolah-olah mereka sedang melawan kekuatan aneh. Han Sen tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi pada pedang Dewa Iblis. Dia meraih pedang Dewa Iblis. Pada saat ini, Han Sen merasa pedang Dewa Iblis berbeda. Itu pernah menjadi senjata. Sekarang, itu adalah kekuatan hidup. Itu adalah roh pedang Dewa Iblis baru. Dibandingkan dengan roh pedang Dewa Iblis yang lama, roh pedang Dewa Iblis ini jauh lebih kuat. Itu murni, ras gen hancurkan roh dewa dunia. 100 anggota An Yang Ting mengepung taman lilin. Mereka memiliki udara hitam yang aneh di sekitar mereka. Tidak diketahui seperti apa kekuatan ras gen itu. Api hitam itu tampak seperti memiliki jiwa. Itu semua masuk ke tubuh Qin Yuan. Tubuh Qin Yuan mulai menghasilkan awan asap hitam. Tubuh Qin Yuan terlihat sangat aneh. Dia memiliki banyak sisik naga hitam dan tanduk gelap. Dia seperti naga hitam manusia. Ketika elit An Yang Ting mengumpulkan kekuatan mereka atas Qin Yuan, kehadirannya menjadi lebih kuat. Dia menjadi lebih menakutkan. Dia menjadi lebih menakutkan daripada saat dia menggunakan kekuatan Breakwall. Semakin banyak orang An Yang Ting tiba. Tubuh mereka memiliki api hitam. Itu membantu api hitam Qin Yuan. Anggota An Yang Ting telah menjadi elit selama beberapa generasi, dan semuanya unik. Ada begitu banyak kekuatan di dalam Qin Yuan. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Han Sen memegang pedang Dewa Iblis sambil menatap Qin Yuan dengan dingin. Meskipun Qin Yuan bisa mati, anggota An Yang Ting adalah anggota keluarga Qin. Mereka adalah dasar dari keluarga Qin. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka pada Qin Yuan. Jika Han Sen mengalahkan mereka, itu berarti An Yang Ting akan dihancurkan secara keseluruhan. Qin Yuan menggunakan ras gen.
Itu pasti Raja Naga Jahat Besar yang gelap karena ras gen itu memiliki rahasia ini. Tidak heran ketika Qin Yuan mendengar tentang aku menginginkan Raja Naga Jahat Besar yang gelap, reaksinya sangat fluktuatif. Mata Han Sen tampak seperti guntur. Dia memegang pedang Dewa Iblis. Pada hari ini, bahkan lelaki tua Sky King ada di sana. Dia akan membunuh Qin Yuan dan membuat An Yang Ting dikuburkan bersamanya. Bab 3240 Janji Naga Hitam, subscribe Penatua. Punggung Qin Yuan memiliki bayangan naga hitam di atasnya. Sepertinya itu ada di sana, tetapi tidak ada di sana. Itu di dalam kabut. Itu tidak terlihat nyata. Han Sen melambaikan roh pedang Dewa Iblis dan mengerahkan udara pedang yang tak terlihat untuk menyerang Qin Yuan. Udara pedang itu tidak bisa dihindari. Dong! Udara pedang menghantam Qin Yuan, tetapi terhalang 3 kaki di belakangnya. Dia tidak bisa bertahan. Bayangan naga melilit Qin Yuan. Sepertinya itu ada di sana, tetapi tidak ada di sana. Itu memblokir udara pedang tak terlihat milik Demon God Sword Spirit. Sementara itu, anggota An Yang Ting mengucapkan mantra dengan keras seolah-olah mereka adalah orang percaya yang jujur. Ketika beberapa ratus anggota An Yang Ting mengucapkan mantra misterius ke udara hitam, seluruh Jade Wall City menyala. Kota raksasa buatan manusia, dikelilingi oleh dinding batu giok, memiliki banyak bangunan yang bersinar dengan cahaya misterius. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa cahaya itu adalah mantra mistik. Seluruh Jade Wall City tampak seperti naga raksasa yang mengelilinginya. Naga asli itu melepaskan cahaya. Ini dikombinasikan dengan bayangan naga Qin Yuan, membuat tubuh Qin Yuan lebih menakutkan. Han Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekuatan tubuh Qin Yuan bukan miliknya sendiri. Kekuatan yang dia miliki lebih menakutkan daripada roh dewa pemusnahan. Di kerajaan, Qin Jingzhen tampak aneh. Dia tampak terkejut dan bersemangat pada saat bersamaan. Alpa Lama telah didorong ke batas ini dan menggunakan janji naga hitam. Wow, dia benar-benar telah didorong ke tepi. Seluruh Jade Wall City terguncang. Banyak orang tua, yang telah tinggal beberapa generasi di Jade Wall City, memandang gedung-gedung tua di sekitarnya dengan bingung. Jade Wall City memiliki banyak bangunan tua. Terlepas dari seberapa besar mereka mengembangkan kota, bangunan-bangunan tua ini tidak pernah dirobohkan atau dipindahkan. Pekarangan rumah tua, candi tua yang rusak, menara yang terbuat dari batu bata, gereja berbintik-bintik, biara-biara tua, banyak rumah batu kecil, dan bangunan baru yang dibangun tidak sesuai dengan arsitektur bangunan tua bersinar dengan cahaya menakutkan. Di alun-alun tua yang rusak, setiap lempengan batu bersinar dengan cahaya dewa dan kehadiran dewa. Itu seperti makhluk menakutkan yang terbangun dari masa lalu. Seorang lelaki tua dengan aneh melihat biara dengan cahaya dewa. Dia berkata pada dirinya sendiri, kisah yang kakek buyutku ceritakan kepadaku adalah benar. Biara tua itu tempat misterius. Warga Jade Wall City mengamati bangunan tua di sekitar mereka. Sulit dipercaya. Bangunan yang bersinar dengan cahaya emas adalah tempat mereka biasa bermain. Mereka bahkan buang air besar di rumah-rumah tua seperti itu. Kerajaan Qin telah tumbuh lebih kuat selama 1000 tahun terakhir. Mereka jarang harus menggunakan kekuatan janji naga hitam. Dalam beberapa dekade terakhir, bahkan orang-orang di Jade Wall City tidak dapat melihat naga hitam itu bekerja. Di kuil tua, beberapa orang tua mulai melantunkan mantra. Di sebuah rumah tua, hantu mulai menangis. Di sebuah biara, terdengar suara wanita berdoa. Di gereja, para prias berdoa kepada Tuhan. Setiap tempat misterius memiliki kekuatan menakutkan yang meledak darinya. Itu membuat bayangan drakonik Jade Wall City memperkuat kecerahannya. Bayangan naga Qin Yuan mulai terlihat jauh lebih nyata. Itu seperti naga hitam sungguhan yang terbang di atasnya. Roh pedang Dewa Iblis di tangan Han Sen telah diayunkan 10 kali, dan setiap kali itu diblokir oleh naga hitam Qin Yuan. Itu tidak dapat menebasnya sama sekali. Qin Yuan tampak seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Han Sen berpikir, kerajaan Qin adalah salah satu dari 7 kerajaan. Aku tidak tahu berapa miliar tahun itu telah berlangsung, tetapi itu benar-benar sangat menakutkan. Agar Jade Wall City memiliki kekuatan perlindungan semacam ini, itu harus membuatnya sekuat kekuatan di kuil dewa kelas Annihilation. Jelas, aku meremehkan 7 kerajaan yang tetap di sini selama miliaran tahun. Han Sen, kamu berbohong kepada raja. Kamu telah membuat teman-teman secara rahasia. Kamu selalu cemburu. Kamu membunuh yang tidak bersalah. Kamu menipu putra mahkota. Sekarang, kamu ingin mengambil harta penindasan kerajaan Qin. Apakah kamu tidak menyadari fakta bahwa itu adalah kejahatan besar? Hal ini tentu tidak bisa dimaafkan. Jadi, kamu harus dibunuh. Qin Yuan berdiri di 9 langit. Seekor naga hitam mengelilingi tubuhnya. Dia tampak seperti dewa yang memandang rendah Han Sen saat suara dewanya menggelegar di langit. Itu seperti suara hukuman yang diberikan. Warga Jade Wall City dan banyak bangsawannya, yang tertarik dengan pemandangan aneh tentang gedung-gedung tua, melihat dan mendengar semua ini. Karena Han Sen sudah terkenal sebagai perwira jahat, ini ada di seluruh Jade Wall City. Warga biasa yang mendengar Qin Yuan berbicara dan berperilaku seperti dewa dengan sikap untuk membagikan penilaian sudah memiliki kesan di benak mereka. Mereka membenci Han Sen, jadi mereka berteriak tentang perlunya membunuh petugas jahat itu. Para perwira setia yang sangat membenci Han Sen semuanya berteriak, Tuhan punya mata. Bunuh petugas jahat itu. Bahasa gaul semacam ini dibagikan oleh semua orang di Jade Wall City.
Mereka semua berkumpul, ingin melihat orang jahat itu dibunuh. Meskipun Han Sen tahu Qin Yuan tidak mengatakan yang sebenarnya, Han Sen tidak repot-repot mencoba menjelaskan. Dia hanya melihat Qin Yuan, yang berada di langit. Qin Yuan tidak bisa dilihat. Dia terlalu kuat, rambutnya seputih salju. Cahaya dewa bersinar di sekelilingnya. Seekor naga hitam mengelilinginya. Dia seperti dewa perang kerajaan Qin yang bisa melindungi kerajaan. Han Sen, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Qin Yuan memandang Han Sen dari atas. Di kerajaan, Qin Jingzhen memandang Qin Yuan di langit. Dia merasa ragu. Dia tampak seperti sedang bergulat dengan keraguan-raguan. Qin Bai berlari ke arahnya, menangis dan memohon. Ayah, tolong selamatkan Han Sen. Dia bukan orang jahat. Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Itu kesalahanku. Aku selalu menyeretnya untuk melakukan hal-hal gila. Ini bukan salahnya. Qin Bai tahu betapa menakutkannya alpa tua itu, dan dia telah melihat formasi semacam ini sebelumnya. Itu membuatnya ketakutan. Qin Jingzhen menatap Qin Bai. Dia tidak berbicara, tetapi matanya mulai mengeras. Bai, anakku, bawa aku keluar dari istana. Qin Jingzhen berdiri. Matanya tampak seperti terbakar. Dia perlahan berbicara, kata demi kata, selamatkan Han Sen. Dia tidak ingin pergi keluar untuk Han Sen. Itu untuk putra satu-satunya, Qin Bai. Jika Qin Yuan tidak terbunuh setelah dia meninggal, Qin Bai tidak akan mampu mengendalikan kerajaan. Qin Bai senang mendengarnya. Dia merangkak untuk memegang Qin Jingzhen. Jejak air mata masih menghiasi wajahnya. Ayah dan putranya, keduanya, mengenakan pakaian kasual untuk meninggalkan istana. Hanya satu petugas yang mengikuti mereka. Mereka tidak menarik perhatian siapapun. Luka Qin Jingzhen belum sembuh, jadi dia tidak bisa berjalan cepat. Dia berjalan sebentar sebelum batuk menjadi handuk. Dia dengan cepat meletakkan handuknya. Dia tidak ingin Qin Bai melihatnya. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Qin Bai bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, ayahmu belum mengamankan negara ini untuk pemerintahanmu. Aku baik-baik saja. Qin Jingzhen tertawa dan berkata, ayo pergi. Kita tidak bisa menyelamatkan Han Sen jika kita terlambat. Mendengar perlunya menyelamatkan Han Sen, Qin Bai segera bertanya, bagaimana kita menyelamatkan Han Sen? Bagaimana kita bisa menghentikan alfa tua? Bukan dia yang harus kita hentikan. Qin Jingzhen melihat ke kuil tua. Dia meminta Qin Bai membantunya sampai di sana. Qin Jingzhen memimpin Qin Bai ke kuil tua. Dia menyuruh Qin Bai berlutut di depan tangga. Mereka membungkuk 3 kali. Setelah itu, Qin Jingzhen berkata, aku adalah raja kerajaan Qin, Qin Jingzhen. Aku telah membawa anakku ke sini untuk menyambut kamu. Tolong, singkirkan udara naga, Alpha. Bab 3241 kembali, subscribe Penatua. Di dalam kuil tua sangat sunyi. Masih ada cahaya menakutkan yang dilepaskan, bersama dengan nyanyian halus. Jingzhen berharap kita dapat mengambil kembali udara naga, doa Jingzhen lagi. Nyanyian di kuil tua berakhir. Sebuah suara tua terdengar, rajaku, kembalilah. Wajah Qin Jingzhen berubah. Dia melihat ke kuil tua dan bersikeras, Alpha, aku adalah pemimpin kerajaan Qin, dan aku meminta kamu untuk mengambil kembali udara naga. Suara tua itu menghela nafas. Rajaku, waktumu tidak lama lagi. Kerajaan Qin membutuhkan bantuan An Yang Ting. Kamu sebaiknya kembali saja. Wajah Qin Jingzhen tampak sepucat salju. Tubuhnya menggigil. Dia tampak marah. Seolah-olah dia telah dianiaya, wataknya menjadi kebencian total. Ayah, Qin Bai dengan cepat bergerak untuk memegang Qin Jingzhen. Dia tampak khawatir, jadi dia berteriak. Dia sepertinya tidak tahu apa artinya itu, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Qin Jingzhen. Dia tahu bahwa apapun rencananya, itu telah gagal. Qin Jingzhen melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Qin Bai tidak berbicara. Dia melihat ke kuil tua dan perlahan berkata, aku hanya ingin bertanya apakah aku masih raja kerajaan Qin atau tidak. Ya, tapi kamu sekarat, kata suara tua itu. Ada hal-hal yang harus kamu lepaskan. Jika tidak, kamu akan menemukan diri kamu terluka. Kembalilah sekarang dan aku akan berpura-pura kamu tidak menginjakkan kaki di sini pada hari ini. Qin Jingzhen tidak berbicara. Dia menatap cahaya suci kuil tua. Wajahnya terlihat sangat bertentangan. Itu tidak bisa dijelaskan. Qin Jingzhen menggertakkan giginya dan berkata kepada Qin Bai, anakku, tolong bawa aku pergi dari sini. Qin Bai naif, tapi dia tidak terlalu main-main saat ini. Dia menahan Qin Jingzhen dan meninggalkan kuil tua. Blur. Setelah meninggalkan kuil tua, Qin Jingzhen tidak pergi terlalu jauh sebelum tidak dapat menahan emosinya. Itu, selain fakta bahwa dia sangat terluka, mengakibatkan dia batuk darah di seluruh jalan batu yang berdebu. Ayah, Qin Bai terkejut. Aku baik-baik saja, kata Qin Jingzhen sambil mengangkat kepalanya. Ayo pergi saja, aku belum mati. Aku masih raja kerajaan Qin. Dia menyeka darah dan mengamati biara di depan. Qin Jingzhen dan Qin Bai kembali dan berlutut 3 kali. Qin Jingzhen berkata, aku, raja kerajaan Qin, Qin Jingzhen, membawa putra aku untuk menyambut sang alfa. Tolong ambil kembali udara naga. Di dalam biara yang bersinar, suara seorang wanita suci dan serius terdengar. Jingzhen, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu adalah raja kerajaan Qin, dan putra kamu akan menjadi raja kerajaan Qin. Mengapa kamu harus peduli tentang hal lain? Jingzhen memintamu untuk mengambil kembali udara naga.
Qin Jingzhen menggertakkan giginya dan berdoa. Pergi. Dari biara, hanya dua kata itu yang terdengar. Kemudian, ada keheningan. Mata Qin Jingzhen tampak seperti terbakar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri. Dia menyuruh Qin Bai memeluknya dan membawanya berkeliling ke segala macam bangunan tua yang bersinar. Di mana-mana dia berdoa, dia menerima penolakan. Di dalam gedung-gedung tua itu, para elit terkuat di kerajaan Qin berkumpul. Orang-orang di kerajaan Qin dengan darah paling penting ada di sana. Kerajaan Qin memilih seorang raja tidak bermuara pada potensi mereka. Mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka. Mereka hanya melihat apakah mereka mampu menjadi raja. Untuk melindungi bangunan tua ini, mereka harus menjadi yang terkuat dari satu generasi. Tidak peduli seberapa kuat anggota keluarga Qin, jika mereka berjanji untuk pergi ke gedung-gedung tua, mereka akan kehilangan identitas mereka dan menjadi penjaga gedung tua. Mereka adalah garis pertahanan terakhir untuk keluarga Qin. Karena mereka tidak memiliki nama atau gelar, mereka hanya bagian dari keluarga Qin. Jadi, Qin Jingzhen tidak punya pilihan selain memanggil mereka Alpha. Dalam pertahanan terakhir ini, seseorang membutuhkan pemimpin An Yang Ting dan raja untuk memulainya. Begitulah janji naga hitam dimulai. Pemimpin An Yang Ting yang memiliki raja naga jahat hitam besar akan menerima buff naga hitam. Mereka akan menjadi yang terkuat di kerajaan Qin. Mereka akan mengalahkan semua orang. Sekarang, Qin Yuan sendiri telah memulai janji naga hitam, dan orang-orang kerajaan Qin yang melindungi gedung-gedung tua masih terus menggunakan janji naga hitam. Bahkan ketika Qin Jingzhen, yang merupakan raja sebenarnya, keluar untuk meminta penghentian operasi, itu ditolak. Mereka benar-benar ingin mempertahankan Qin Yuan dan membunuh Han Sen. Qin Jingzhen dan Qin Bai berdoa kemanapun mereka pergi. Wajah Qin Jingzhen mulai terlihat pucat. Itu, tanpa diragukan lagi, karena dia sedang sekarat. Orang-orang keluarga Qin telah menyerah padanya, yang adalah raja. Qin Jingzhen, berhentilah bersikap konyol. Kamu adalah raja, dan kamu adalah raja yang dipilih oleh kami. Kamu harus menghadapi kematian kamu seperti pria sejati. Jangan merusak nasib kerajaan Qin karena apa yang kamu inginkan. Di tempat tua, sebuah suara serius berbicara. Qin Jingzhen bertanya pada Alpha bagaimana aku akan menghancurkan nasib kerajaan Qin. Qin Jingzhen tampak pucat, tapi dia tenang. Dia melihat ke gedung tua saat dia berbicara. Bulan cermin adalah harta yang ajaib, kata sebuah suara dari tempat lama. Itu bisa membuat orang hidup kembali. Kamu adalah raja kerajaan Qin. Untuk kepentingan kamu sendiri, kamu memberikannya kepada orang lain. Itu saja membuktikan betapa lemahnya kamu. Qin Jingzhen tertawa dan berkata, Alpha aku, bulan cermin tetap berada di Taman Lilin untuk waktu yang lama. Siapa yang pernah menggunakannya untuk menghidupkan kembali seseorang? Siapa yang pernah diuntungkan? Hanya karena belum waktunya, jawab suara dari gedung tua. Jika tidak ada yang pernah diuntungkan olehnya, itu tidak berguna. Aku menggunakannya untuk mendapatkan beberapa tahun ekstra dalam hidup aku untuk berbuat lebih banyak untuk kerajaan Qin. Apa yang bisa salah dengan itu? Qin Jingzhen mengepalkan tinjunya. Apapun yang terjadi, Mirror Moon sangat penting sehingga tidak boleh jatuh ke tangan orang luar, kata suara dari gedung tua itu. Nadanya dingin dan tidak berperasaan. Apakah itu berarti hidupku lebih berharga daripada ras gen itu? Qin Jingzhen sedih. Waktumu tidak banyak, kamu harus melepaskannya ketika kamu seharusnya melakukannya. Suara di gedung tua itu mendesah. Qin Jingzhen, kembalilah. Lakukan apa yang kamu bisa dan serahkan sisanya pada Qin Bai. Suara Qin Jingzhen bergetar. Matanya kehilangan harapan. Tidak ada lagi yang bisa mengecewakannya sekarang. Selama aku masih hidup, aku masih raja kerajaan Qin, kata Qin Jingzhen dengan dingin. Dia meraih Qin Bai dan kembali ke istana. Qin Bai menyeka air matanya saat dia bertanya, Ayah, apakah Han Sen akan mati? Qin Jingzhen terdiam. Dia malu. Dia adalah raja kerajaan Qin. Dia adalah raja terbesar di alam semesta, namun dia tidak bisa menyelamatkan nyawa satu jiwa pun. Ini juga terjadi di kerajaannya dan di wilayahnya sendiri. Penghinaan macam apa ini? Di langit, Qin Yuan memandang Han Sen seperti dewa. Naga hitam memberinya kekuatan yang membuatnya menghancurkan alam semesta. Han Sen bukan ancaman baginya sekarang. Han Sen, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Qin Yuan melangkah maju dengan seluruh dunia menekan Han Sen. Qin Yuan tidak mewakili satu orang. Dia mewakili segalanya dan seluruh sejarah kerajaan Qin. Dia adalah basis keluarga Qin sekarang. Bahkan jika langit penuh roh dewa turun, itu tidak akan mengubah kerajaan Qin karena kerajaan Qin milik keluarga Qin. Bab 3242 Satu pedang membelah kota, subscribe Penatua. Dipengaruhi oleh Qin Yuan, banyak sukarelawan setia Jade Wall City berteriak, bunuh orang jahat Han Sen. Suara mereka mengguncang Jade Wall City. Mata Han Sen terlihat sangat menyeramkan. Sepertinya dia tidak perlu makan. Matanya memandang ke daratan. Dia melihat gedung-gedung tua menjadi naga hitam saat cahayanya mengejutkan langit. Mereka seperti naga sungguhan yang bisa terbang ke awan 9. Dia tertawa ketika mendengar orang-orang berteriak, bunuh petugas jahat Han Sen. Petugas jahat, ya. Han Sen memandang Qin Yuan dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Dalam hidupku, jika aku tidak pernah memiliki pengaruh buruk seorang teman main-main denganku. Bukankah itu sebuah kegagalan? Kata-katanya sebenarnya tidak ditujukan pada Qin Yuan. Itu karena sutra Dongsuan terlalu kuat. Itu menutupi Jade Wall City. Tidak ada yang bisa lolos dari mata dan telinganya. Qin Jingzhen dan Qin Bai telah dipermalukan karena dia.
Dia sudah tahu itu. Dia tahu Qin Jingzhen hanya melakukan apa yang dia lakukan karena Qin Bai. Tidak peduli apa, Qin Jingzhen dan Qin Bai bersikeras untuk tetap di sisinya. Mereka telah diganggu karena itu. Huff, dia jatuh. Dia cabul. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup di dunia ini. Qin Yuan mengangkat tinjunya. Dia melihat banyak bangunan tua Jade Wall City bersinar dengan cahaya emas. Cahaya dewa yang menakutkan menjadi bayangan naga sungguhan untuk Qin Yuan. Itu membuat udara naga Qin Yuan begitu menakutkan sehingga orang tidak bisa membayangkannya. Ketika kekuatan mencapai tingkat maksimum, Qin Yuan melemparkan pukulan ke Han Sen. Naga hitam asli muncul dari tinjunya untuk merobek ruang dan mengaum ke arah Han Sen. Segala sesuatu di sekitar dimakan dan ditelan oleh makhluk garang itu. Tidak ada kekuatan yang bisa berharap untuk menghentikan kemajuan naga hitam liar itu. Orang-orang dan bangsawan Jade Wall City dikejutkan oleh naga hitam yang menakutkan. Naga dewa turun, dan itu lebih mengejutkan daripada jika roh dewa mulai turun. Itu membuat orang ingin mematuhinya. Kekuatan menakutkan membuat banyak perwira kerajaan Qin berlutut dan menangis, hidup kerajaan Qin. Panjang umur naga asli. Han Sen melepaskan roh pedang Dewa Iblis. Dia membiarkannya melayang di sampingnya saat tangannya yang lain memegang In's Grey Sword. Roh pedang Dewa Iblis itu kuat. Itu kuat seperti roh Dewa Pedang, tetapi kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 tahun kerajaan Qin. Bahkan jika roh Dewa Pemusnahan tiba, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Qin Yuan. Han Sen adalah pembunuh, itulah sebabnya dia membiarkan roh pedang Dewa Iblis pergi. Dia mencengkeram In's Grey Sword. Sudah lama sekali pedang itu tidak lepas dari sarungnya. Itu karena Han Sen tidak menggunakannya. Dia juga tidak bisa mengaktifkan kekuatan In's Grey Sword. Dia hanya menggunakannya untuk ketajamannya. Tidak ada manfaat lain selain tepi itu. Manfaat itu sudah cukup untuk Han Sen. Kekuatan Sutra Dongsuan utama dan terbalik meledak. Itu berubah menjadi kekuatan aneh yang mengklaim In's Grey Sword, yang dinyalakan dengan udara pedang kosong. Di mata Han Sen, seluruh dunia berubah menjadi satu dengan titik-titik tak berujung. Titik-titik hitam itu padat. Mereka adalah bentuk zat yang paling primitif di kerajaan. Di masa lalu, kekuatan Super Spang memungkinkannya untuk memutuskan rantai zat. Jika dia menggunakan kekuatan Breakwald Dongsuan Sutra untuk menghancurkan struktur paling dasar, apa yang akan terjadi? Mata Han Sen menatap naga hitam asli yang mengaum dan memakan. Udara pedang In's Grey Sword semakin kuat. Ketika mulut naga hitam asli datang ke hadapan Han Sen, itu jelas berniat menelan semua yang ada di sekitarnya. Saat itulah Han Sen menghunus pedangnya. Dia menebas ke arah naga hitam. Naga hitam asli sangat sombong di luar angkasa. Itu besar. Itu seperti dewa yang bisa memakan alam semesta. Di depan naga hitam asli, Han Sen dan pedangnya lebih kecil dari semut. Gerakannya untuk menghunus pedang dengan mudah diabaikan. Semua orang di Jade Wall City melihat ke langit untuk mengamati apa yang terjadi. Banyak orang memuji Qin Yuan dan kekuatan naga hitam. Beberapa orang merasa gugup, orang lain memikirkan hal lain. Feng Feifei dan Feng Yinyin sangat khawatir. Kekuatan naga hitam itu sangat menakutkan. Itu seperti bisa memakan Jade Wall City jika mau, dan Han Sen hanyalah seorang manusia. Meskipun Feng Yinyin sangat percaya pada Han Sen, dia masih merasa sedikit khawatir untuknya. Setelah menyaksikan adegan itu, Qin Jingzhen merasa sangat pahit. Dia adalah seorang pemimpin yang telah bertahan selama 1000 tahun, tetapi dia sekarang adalah orang yang tidak berguna dan sekarat. Seorang perwira mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Dewa memiliki mata. Mereka membunuh orang jahat." Suara nyanyian berasal dari sebuah bangunan tua. Itu seperti Jade Wall City memiliki suara dewa yang menutupinya. Jian Bugu berdiri di taman. Dia mengerutkan kening dan melihat naga hitam asli, yang begitu tak terkalahkan dan sombong di langit. Dia menghela nafas dan berpikir, sistem hukum kerajaan Qin seimbang. Aku khawatir itu akan segera berakhir. Proses berpikir setiap orang berbeda-beda. Mereka semua melihat naga hitam yang turun. Serangannya bisa mengejutkan langit. Tiba-tiba, cahaya pedang memecahkan langit. Tubuh raksasa naga hitam asli terbelah dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang tidak berhenti. Itu menuju Qin Yuan, yang berada di luar angkasa. Wajah Qin Yuan berubah, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Ada raungan saat bayangan naga hitam mengamuk lebih keras. Di Jade Wall City, naga cahaya bersinar. Itu seperti dilindungi oleh dewa naga hitam. Itu meninju ke arah cahaya pedang. Cahaya pedang dan tinju Qin Yuan saling menyerang. Seluruh Jade Wall City bergetar hebat. Semua bangunan tua meletus dengan suara dewa yang menakutkan. Cahaya dewa mencapai volume maksimum, membuat Jade Wall City terlihat seputih salju. Itu seperti ada dinding batu giok naga di luar angkasa. Qin Yuan menggunakan Jade Wall City sebagai perisai. Udara naga yang menakutkan meraung dan meledak. Itu mengenai cahaya pedang. Cahaya pedang baru saja berkelebat dan menghilang. Hanya ada gelombang kejut yang tersisa. Ia menuju ruang angkasa saat mulai terbelah. Warga sipil Jade Wall City terdiam. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan perkelahian itu. Mereka hanya melihat Qin Yuan masih berdiri di luar angkasa tanpa melakukan apa-apa. Kaca. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara renyah seperti batu giok yang runtuh. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara renyah seperti batu giok yang runtuh. Detik berikutnya, tubuh Qin Yuan terbelah dua. Darahnya seperti hujan yang tumpah darinya. Ketika tubuh Qin Yuan terbelah, Jade Wall City mengalami gempa bumi.
Semua bangunan tua hancur, tanah terbelah dan retak, menciptakan banyak parit dan retakan. Itu seperti dunia akan segera berakhir. Tiba-tiba, ada banyak tangisan dan teriakan. Semua orang terkejut. Mereka mencoba melarikan diri dengan terinjak-injak saat gedung-gedung tua runtuh atau mulai tenggelam ke tanah yang runtuh. Jade Wall City raksasa tampak seperti akan retak terbuka lebar. Retakan berkembang di mana-mana dan terus berkembang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seseorang sangat terkejut sehingga mereka mulai berteriak keras. Semua orang melihat ke langit dan melihat bayangan berdiri tinggi di angkasa. Dia memegang pedang perunggu dengan pedang Dewa Iblis tergantung di sekelilingnya. Dia melihat ke bawah di tanah runtuh yang bermandikan cahaya bulan. Orang tidak bisa melihat wajahnya, tapi itu membuat orang merasa kedinginan. Bab 3243 Perwira Baik. Jade Wall City bergetar. Gedung-gedung tua mulai berantakan. Setelah melihat banyak tetua merangkak keluar dari gedung dalam pelarian mereka yang lemah, Qin Jingzhen ingin tertawa. Bagus, adalah baik bahwa semuanya telah dihancurkan. Jika aku tidak dapat menggunakannya, meskipun mereka memberikan begitu banyak manfaat, bagiku itu hanya resistensi. Setelah waktu yang lama, Qin Jingzhen menghela nafas. Dia tampak agak berkonflik. Janji naga hitam adalah basis keluarga Qin. Itu adalah penghalang terakhir dari kerajaan Qin. Han Sen telah menggunakan satu pedangnya untuk melanggar janji naga hitam dan membunuh pemimpin An Yang Ting, Qin Yuan, dalam satu gerakan. Bagi kerajaan Qin dan keluarga Qin, itu bisa dianggap sebagai kerugian besar. Bagi Qin Jingzhen, hal-hal mungkin tidak seburuk itu. Tidak peduli apakah An Yang Ting atau keluarga Qin yang bersembunyi di gedung lama mereka menyerahkannya sebagai raja mereka semua karena fakta bahwa dia sedang sekarat. Han Sen telah menggunakan satu serangan pedang untuk menghancurkan kota dan menghancurkan naga hitam. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Kembali pada hari itu, Jian Bugu mengalahkan istana Wu Wei Dao sendirian. Meskipun itu adalah pesta besar, itu tidak sehebat apa yang telah dilakukan Han Sen. Jika pria seperti itu bisa mengatakan dia bisa memperpanjang umur Qin Jingzhen, itu sangat tidak mungkin itu hanya bohong. Selain itu, pria itu berdiri di samping Qin Bai. Juga, kekuatan elit tersembunyi An Yang Ting dan keluarga Qin sekarang dihancurkan. Akan lebih mudah baginya untuk membangun kerajaannya. Melihat Qin Bai terlihat sangat bersemangat, Qin Jingzhen tampak bahagia. Dia berpikir, Tuhan, biarkan aku hidup beberapa tahun lagi. Biarkan aku memberi anakku waktu yang benar-benar bisa menjadi miliknya. Han Sen sangat kuat, Qin Bai tidak banyak berpikir. Dia menyaksikan Han Sen membunuh Qin Yuan. Itu membuatnya sangat bahagia sehingga dia berulang kali melompat kegirangan. Qin Jingzhen ingin mengatakan sesuatu kepada Qin Bai. Dia akan mengatakannya, tetapi dia berhenti. Dia berpikir, bagus kalau anakku tidak memikirkan hal lain. Jika dia memikirkan hal lain, dia mungkin menderita kerugian. Orang seperti Han Sen sama seperti Jian Bugu. Mereka menganggap serius hubungan. Bergaul dengan mereka lebih baik untuk anakku. Setelah memikirkan itu, Qin Jingzhen menghela nafas. Dengan kepribadian anakku yang seperti itu, akan sulit baginya untuk menjadi raja yang baik. Boom! Setelah miliaran tahun ketabahan, retakan besar menembus Jade Wall City. Bangunan-bangunan tua, yang tampak seperti naga, retak total. Jade Wall City yang tampak seperti dinding batu giok sekarang tampak seperti dinding dengan retakan yang menyerupai naga retak. Beberapa bangunan jatuh keluar angkasa dari Jade Wall City. Ruang tampak berantakan. Ketika guncangan Jade Wall City berakhir, manusia yang berdiri di samping retakan terdiam. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap bayangan pria di luar angkasa. Penampilan mereka terlalu rumit untuk digambarkan. Ada kebencian, kemarahan, keinginan untuk patuh, dan ketakutan yang luar biasa. Segala macam emosi mengalir liar melalui mata orang-orang yang menatap pria itu. Satu pedang menghancurkan kota. Keterampilan pedang Han Sen sama seperti Jian Bugu di masa lalu, seorang elit kerajaan Qin mengaku sambil menghela nafas. Seorang petugas melihat ke langit dan menangis seolah-olah Tuhan telah mati. Mengapa keterampilan pedang ini harus berada di tangan petugas jahat? Apakah Tuhan tidak memberkati kerajaan Qin? Aku tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk untuk karakter seperti itu muncul di kerajaan Qin. Janji naga hitam telah dihancurkan, jadi seperti apa masa depan kerajaan Qin? Mata Tousan Milerich penuh dengan kekhawatiran. Tidak heran Jian Bugu memutuskan untuk mengikuti orang ini, kata Jia Shizhen pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit dengan kaget. Dia benar-benar yang paling berani yang pernah aku lihat. Para tetua yang melarikan diri dari puing-puing bangunan mereka semua tampak abu-abu. Mulut mereka dipenuhi darah. Mereka menatap Han Sen, yang berdiri di luar angkasa, dengan kejutan besar tertulis di wajah mereka. Sejarah kerajaan Qin membentang miliaran tahun, dan tidak ada yang mendekati tampilan pedang itu. Seberapa kuat kekuatan itu? Mereka sekarang diliputi penyesalan. Jika mereka tahu kekuatan pria itu, mereka akan mendengarkan penderitaan Qin Jingzhen. Semua ini tidak akan terjadi pada mereka. Janji naga hitam telah dihancurkan. Keluarga Qin telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk membangun sistem naga hitam. Sekarang, semuanya telah dianggap sia-sia. Itu telah dihancurkan. Jade Wall City seperti planet biasa. Itu tidak mampu menahan serangan para elit top di alam semesta. Bagi seluruh kerajaan Qin dan keluarga Qin, ini adalah kerugian besar yang tidak dapat mereka bayar kembali. Jika Qin Jingzhen berdoa kepada semua orang dan salah satu dari kami mendengarkannya, sistem naga hitam mungkin tidak akan berakhir dengan kehancuran. Kami melakukan ini untuk diri kami sendiri.
Seorang anggota keluarga Qin tua menunjukkan senyum masam sambil menggelengkan kepalanya. Anggota elit keluarga Qin lainnya memiliki pemikiran yang sama, tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dunia itu tidak mengandung kata, jika, di dalamnya. Keterampilan pedang itu mungkin tak terkalahkan di alam semesta ini. Orang-orang dan bangsawan yang berteriak untuk membunuh Han Sen sekarang terdiam. Mereka ketakutan. Orang-orang netral sekarang menghela nafas. Tanpa diragukan lagi, Han Sen adalah pendekar pedang No. 1 di kerajaan Qin. Bukan hanya kerajaan Qin. Aku akan mengatakan dia adalah sekarang pendekar pedang nomor 1 di seluruh alam semesta. Kerajaan Qin adalah kerajaan berdasarkan sistem hukum. Meskipun pedang Han Sen telah mengejutkan Jade Wall City, sistem pertahanan kerajaan Qin masih diaktifkan. Kapal perang, senjata, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak. Mereka membanjiri ruang di atas Jade Wall City, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyerang Han Sen. Itu terutama berlaku untuk penjaga kerajaan. Mereka memandang Han Sen dengan tatapan rumit. Mereka berpikir tentang Steel Sin memprovokasi pria itu dan menganggapnya lucu. Orang itu bisa menghancurkan Jade Wall City. Jika Steel Sin ingin membunuhnya, dia jelas memiliki keinginan mati dan pantas untuk mati. Kapal perang dan senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Han Sen. Mereka tampak sangat kuat. Mereka dianggap memiliki keuntungan besar. Namun, hati mereka tidak merasa aman. Banyak elit di sebelah kapal perang dan meriam yang tak terhitung jumlahnya semua merasa seolah-olah mereka benar-benar sendirian di depan Han Sen. Karena budaya kerajaan Qin mengajarkan tentara untuk melayani kerajaan mereka dan takut akan hukum, itu menguatkan hati mereka dan melarang mereka berbalik dan lari. Tapi tidak ada yang memiliki keberanian untuk benar-benar mulai menyerang Han Sen terlebih dahulu. Han Sen hanya dengan santai berdiri di luar angkasa, menatap mereka. Dia membuat mereka hampir mati lemas dan tidak bisa bernapas. Seseorang sudah jatuh kembali. Tiba-tiba, layar cahaya muncul di luar angkasa. Layar besar di semua mal menampilkan bayangan. Itu adalah Qin Jingzhen, yang merupakan raja kerajaan Qin. Ini bukan pengkhianat yang ingin mengkhianati negara mereka dan menghancurkan kota dan pangkalan kerajaan Qin. Han Sen adalah guru putraku. Dia melindungi negara ini dan baru saja mengalahkan pengkhianat besar. Dia menyelamatkan kerajaan Qin. Memiliki dia sebagai perwira yang baik adalah demi kepentingan dan keberuntungan terbaik kerajaan Qin. Apa yang dikatakan Qin Jingzhen meneteskan rasa percaya diri. Banyak orang terpaku, tidak bisa memikirkan apa yang terjadi di sana. Mereka tidak mengerti bagaimana situasinya. Mereka tidak tahu mengapa perwira paling jahat kerajaan Qin dalam sejarah tiba-tiba menjadi perwira yang baik di kerajaan Qin. Meskipun ini terdengar agak cerdik, para prajurit dan bangsawan di sekitar Han Sen entah bagaimana merasa lega. Mereka menghela nafas panjang. Bab 3244 Tuan Roh Dewa, Subscribe Penatua. Mengatakan Han Sen telah menjadi semacam perwira yang baik adalah sesuatu yang tidak dipercaya oleh siapapun di kota Tembok Giok. Namun, mereka semua setuju bahwa keterampilan pedang Han Sen kuat. Itu membuat wajah semua orang berubah. Tidak peduli seberapa besar mereka tidak menyukai Han Sen, mereka harus mengakui bahwa keterampilan pedangnya sangat kuat, dan kemungkinan besar dia adalah pendekar pedang No. 1 di alam semesta. Di istana, Han Sen duduk di dekat Qin Jingzhen. Dia meletakkan tangannya di dahi Qin Jingzhen dan mengerutkan kening. Kondisi Qin Jingzhen menjadi lebih mengerikan setelah kerumitan yang baru saja dia alami. Jika dia tidak memiliki beberapa item pengorbanan ajaib, dia pasti sudah mati. Mata Qin Bai berkilauan dengan air mata saat dia bertanya, Han Sen, bagaimana luka pada ayahku? Apakah kamu curiga dia akan mati? Qin Bai naif. Jika ini orang lain, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Qin Jingzhen. Dia hanya tidak tahu apa yang harus dihindari. Jangan khawatir, kata Han Sen. Dengan aku di sini, dia tidak akan mati. Setidaknya, tidak sekarang dia tidak akan melakukannya. Qin Bai tampak bahagia. Aku tahu itu. Apapun yang terjadi, aku akan pergi dan mencarimu. Kamu dapat menyelamatkan ayah. Setelah itu, Qin Bai berlari di samping Qin Jingzhen dengan wajah yang masih berlinang air mata. Dia dengan senang hati meraih tangannya dan berkata, ayah, ini luar biasa. Han Sen bisa menyelamatkanmu. Kamu bisa hidup. Qin Jingzhen tersenyum. Dia mengelus kepala Qin Bai dan berkata, ini bagus. Anakku, silakan pergi dan beristirahat. Guru Han masih perlu menyembuhkan aku. Kamu seharusnya tidak berada di sini untuk mengganggunya. Qin Bai memandang Han Sen, yang mengangguk padanya. Denganku di sini, kamu bisa beristirahat. Kalau begitu, nyawa ayahku ada di tanganmu, Han Sen. Qin Bai telah mengikuti Qin Jingzhen dalam berdoa untuk para elit keluarga Qin di gedung-gedung tua mereka. Tidak diketahui seberapa jauh dia telah berlari. Setelah sibuk begitu lama, dia sekarang sangat lelah. Sekarang setelah Han Sen kembali, dia merasa kuat. Dia juga merasa sangat lelah. Setelah menonton Qin Bai pergi, Qin Jingzhen bertanya pada Han Sen, Guru Han, bagaimana lukaku? Katakan dengan jujur, aku perlu mengatur waktu dan tanggal untuk pemakaman aku. Qin Jingzhen menjadikan Han Sen seorang guru, jadi Han Sen sekarang memiliki gelar itu. Han Sen menghela nafas dan berkata, jika lukamu tidak bertambah parah, dengan kekuatanku, kamu bisa hidup selama 5 tahun. Jika kamu menangani semuanya dengan baik, mungkin 2 tahun lagi setelah itu. Sekarang, luka kamu telah memicu depresi. Hal-hal menjadi sangat buruk. Bahkan jika aku melakukan yang terbaik, kamu hanya bisa hidup selama 3 tahun lagi.
Qin Jingzhen tidak merasa sedih. Dia tertawa dan berkata, tentu saja, 3 tahun tidak cukup. Bahkan jika kamu memberi aku 300 tahun, aku tidak akan dapat mencapai semua yang aku inginkan. 3 tahun masih cukup bagi aku untuk melakukan banyak hal. Aku masih punya waktu untuk melakukan sesuatu untuk putra aku dan memastikan dia memiliki kerajaan yang bagus untuk ditangani ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, Qin Jingzhen meraih tangan Han Sen. Dia menatap Han Sen dengan mata yang tampak seperti terbakar. Guru Han, apakah kamu bersedia merawat putra aku untuk aku? Han Sen mengerti apa yang dimaksud Qin Jingzhen, tapi dia tidak bisa menjanjikan apapun mau tak mau. Dia menghela nafas dan berkata, Rajaku, lukamu benar-benar bisa berubah. Mungkin di masa depan, akan ada kesempatan bagimu untuk menjaga putra mahkota sendiri. Qin Jingzhen menggelengkan kepalanya. Aku tahu tubuh aku bisa hidup selama 3 tahun lagi, tetapi kamu telah membantu mengubah nasib aku. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa aku minta untuk membantu aku? Siapa lagi yang dapat menambah waktu hidup aku lebih dari apa yang dapat kamu berikan kepada aku? Mungkin ada, kata Han Sen. Mungkin orang yang melukaimu sejak awal bisa. Mata Qin Jingzhen tampak cerah tetapi segera redup. Dengan senyum masam, dia bertanya, jika dia menyakitiku, mengapa dia menyembuhkanku? Kamu tidak perlu memberi aku kata-kata penghiburan yang sia-sia, guru. Saat ini, satu-satunya hal yang tidak ingin aku lepaskan adalah putra aku. Aku takut setelah aku mati, dia akan menjadi nakal. Dia bukan raja materi, tapi dia anakku satu-satunya. Aku khawatir dia akan membahayakan kerajaan Qin, tidak hanya untuk warga sipil tetapi juga hidupnya sendiri. Jika hal-hal seperti itu, dia seharusnya tidak menjadi raja. Bagaimana menurutmu? Han Sen tertawa dan berkata, semua orang di kerajaan Qin mengira aku adalah perwira jahat. Orang-orang seperti aku, mengapa aku peduli dengan warga sipil? Tidak masalah apakah putra mahkota adalah raja yang baik atau tiran. Bagi petugas yang jahat, tidak ada bedanya. Aku hanya perlu tahu bahwa dia adalah Qin Bai yang aku kenal. Itu sudah cukup. Qin Jingzhen tertawa dan berkata, bagus, bagus, bagus. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku merasa lebih aman. Sementara mereka tertawa, Qin Jingzhen terbatuk. Beberapa darah keluar. Rajaku, tolong jangan melawan kekuatanku, kata Han Sen. Aku perlu menekan luka di tubuhmu. Proses ini tidak dapat diganggu. Kalian tinggalkan ruangan. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika aku mati, kamu harus mendengarkan apapun yang Guru Han katakan. Qin Jingzhen mengatakan itu kepada para petugas dan kemudian mengusir mereka semua. Han Sen tahu Qin Jingzhen hanya bersikap baik. Dia telah menaruh banyak kepercayaan padanya. Itu seperti dia menyerahkan nyawanya ke tangannya. Rajaku, apapun yang kamu lihat, kamu tidak boleh memberitahu orang-orang. Setelah mengatakan itu, Han Sen melanggar aturan alam semesta. Dia menggunakan mode Super God Spirit miliknya. Han Sen tiba-tiba memiliki rambut putih dan mata putih. Dia meletakkan tangannya di dahi Qin Jingzhen. Kamu adalah roh dewa. Tuan, ketika dia melihat wajah Han Sen, Qin Jingzhen baik-baik saja dan benar-benar terkejut. Manusia adalah manusia. Bahkan jika mereka menggunakan semacam kekuatan atau digabungkan dengan roh dewa, mereka tidak akan pernah terlihat seperti roh dewa. Sekarang, Han Sen memiliki tubuh roh dewa yang murni. Itu berbeda dari bagaimana manusia muncul. Itulah mengapa Qin Jingzhen mengira Han Sen adalah roh dewa. Han Sen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh Qin Jingzhen. Dia menggunakan kekuatan roh dewa supernya untuk menekan kekuatan roh dewa super terbalik milik Waner yang ada di dalam tubuh raja. Qin Jingzhen menahan lidahnya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hatinya terasa seperti perahu yang hilang di lautan badai. Han Sen adalah roh dewa. Level seperti apa roh dewa ini? Bahkan roh dewa pemusnahan tidak bisa menyembuhkan lukaku, tapi dia bisa. Apakah levelnya satu level di atas Annihilation God Spirit? Hati Qin Jingzhen terasa seperti batu yang menggelinding. Kepercayaannya pada Han Sen hanyalah pertunjukan untuk Han Sen dan yang lainnya. Bahkan, dia tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun. Itu adalah cara sederhana untuk menjadi raja plus, Han Sen sangat kuat. Dia takut Han Sen suatu hari akan melakukan sesuatu pada kerajaan Qin atau Qin Bai. Itu hanya karena dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Karena itu, dia memperlakukan Han Sen dengan sangat baik. Dia sekarang tahu Han Sen adalah roh dewa. Batu di hatinya jatuh. Dia tidak lagi khawatir Han Sen akan melakukan sesuatu pada Qin Bai atau kerajaan Qin. Roh dewa menginginkan hal yang berbeda dari manusia. Menjadi seorang pemimpin adalah konsep yang sangat menarik bagi manusia. Bagi roh dewa, bahkan roh dewa tingkat rendah, mereka tidak ingin menjadi raja kerajaan. Itu terutama berlaku untuk seseorang yang sekuat Han Sen. Tuhan memberkati anakku. Di masa depan, dengan Guru Han di sisinya. Tidak. Dengan Tuan Roh Dewa menjaga putra aku, bahkan jika itu tidak bisa bertahan selamanya, setidaknya dia akan diberkati sepanjang hidupnya. Anak aku adalah pria yang beruntung. Bab 3245 Ladang Es, Subscribe Penatua. Han Sen menggunakan semua kekuatan yang dia bisa. Dia untuk sementara menekan mode roh dewa super terbalik. Itu memperlambat penyebaran emas di tubuh Qin Jingzhen. Ini memungkinkan dia untuk bertahan 3-4 tahun lagi. Kekuatan Waner terlalu kuat. Kekuatan Waner dari kedua dunia yang digabungkan menjadi satu mendorong mode roh dewa super terbalik secara maksimal. Terima kasih, Tuan Roh Dewa. Qin Jingzhen berdiri dan membungkuk.
Qin Jingzhen adalah pemimpin kerajaan Qin. Ketika dia melihat roh dewa, bahkan dia menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat. Lagi pula, manusia di alam semesta kerajaan menggunakan kekuatan roh dewa untuk bertarung. Mereka memuja roh dewa. Kamu tidak perlu melakukan ini, rajaku. Lukamu akan baik-baik saja selama 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun, itu akan tergantung pada keinginan kamu. Han Sen mengangkat Qin Jingzhen. Setelah dia meninggalkan istana, Han Sen kembali ke istana keluarga Feng. Dia bertemu banyak petugas di jalan, dan mereka semua memandang Han Sen dengan aneh. Keterampilan pedang Han Sen sangat kuat, jadi mereka memandangnya dengan ketakutan. Tidak peduli seberapa banyak Qin Jingzhen mengatakan Han Sen adalah orang baik, mata orang-orang menunjukkan keraguan mereka. Itu terutama benar di kerajaan Qin, di mana sistem hukum ditegakkan. Itu membuat orang membenci Han Sen lebih dari yang mereka bisa memujanya. Bahkan beberapa petugas di gerbang kastil berteriak tentang Han Sen sebagai petugas jahat yang menghancurkan kerajaan. Mereka memohon kepada Qin Jingzhen untuk menghilangkan racun itu dari kerajaan. Meskipun Han Sen tidak melihatnya, dia bisa membayangkan meja Qin Jingzhen ditumpuk dengan huruf. Kemungkinan 90% dari gundukan itu adalah tuntutan untuk penangkapannya. Han Sen tidak peduli. Dia juga tidak berminat untuk mengubah citranya di hati orang-orang kerajaan Qin. Kembali ke kastil keluarga Feng, Han Sen bermain dengan lilin yang setengah terbakar. Lilin itu sangat aneh. Saat memegang lilin, Han Sen bisa melihat arwah makhluk yang sudah mati. Roh-roh itu tampaknya tidak aktif. Mereka hanya melayang ke langit menuju gambar menakutkan dari Aula Geno. Aula Geno hanya terlihat dengan memegang lilin. Dia menemukan itu ketika dia meletakkan lilinnya. Dia segera menyadari bahwa Aula Geno tidak lagi terlihat. Itu benar-benar aneh. Han Sen berpikir, jika aku memegang lilin ini dan pergi keluar angkasa, aku ingin tahu apakah aku dapat memasuki Aula Geno itu. Dia tahu lilin yang setengah terbakar itu memiliki kekuatan misterius, tapi dia tidak bisa menggunakannya terlalu banyak. Dia tidak dapat menggabungkannya dengan itu, dan itu tidak memiliki kekuatan nyata yang bisa dia gunakan. Han Sen berpikir, aku tidak tahu dari mana Dewa Malam Nomun menerima lilin yang setengah terbakar ini, jadi aku pasti harus bertanya padanya lain kali aku melihatnya. Dia kemudian meletakkan lilin itu pergi. Han Sen berencana pergi ke ladang es kerajaan Chu. Perjalanannya ke sana sudah terlalu lama tertunda. Dia belum menemukan ras gen yang cocok. Oleh karena itu, dia akan menguji peruntungannya di ladang es. Karena dia pergi ke kerajaan Chu, tempat di mana orang-orang kerajaan Qin tidak boleh pergi, Jian Bugu tidak ikut. Jika dia meninggalkan kerajaan Qin, dia mungkin akan dibunuh oleh orang-orang dari istana Wu Weidao. Han Sen hanya membawa baur dan kucing kecil bersamanya. Bahkan ikan terbang kecil pun tertinggal dengan Qin Bai. Jade Wall City memiliki janji naga hitam. Itu sangat padat sehingga seperti sup emas. Sekarang, banyak elit kerajaan Qin ada di sekitar. Tanpa naga hitam, mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Itu berarti mereka lemah. Untuk jaga-jaga, Han Sen meletakkan ikan terbang kecil di sebelah Qin Bai. Qin Jingzhen akan menjaga keselamatan Qin Bai, jadi semuanya seharusnya sudah siap untuk keberangkatannya. Gunung es raksasa melayang di luar angkasa. Bintang-bintang sangat kecil dibandingkan dengan bidang es. Ini adalah sistem yang besar, tetapi ada cahaya es menakutkan yang membekukan sebagian besar. Itu juga karena ladang es. Banyak planet membeku di sana. Karena medan es begitu istimewa, planet-planet membeku di dalam ladang es. Akibatnya, menggali kacang tanah untuk mendapatkan telur gen menjadi sangat sulit. Banyak master pulsa darat tidak dapat berbuat apa-apa tentang ladang es di kerajaan Chu. Hanya beberapa master pulsa darat yang sangat baik yang dapat menemukan pulsa darat dan pemandangan aneh di bawah lapisan es. Meski begitu, untuk mematahkan nadi tanah yang bersembunyi di bawah es masih sangat sulit. Semua orang tahu bahwa pulsa Dewa Super sedang menunggu di ladang es. Sayangnya, tidak banyak orang di sana yang bisa menemukan dan menggali pulsa tanah. Bahkan jika ada orang-orang dari kerajaan Chu yang sangat dekat dengan tempat itu, mereka tidak akan pernah mau pergi ke sana. Di ladang es, dua pemuda tampan berkuda di atas Kirin Giok. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan seorang pria muda yang terlihat cantik dan cantik. Lehernya bahkan tidak memiliki jakun. Itu adalah seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria. Kakak, apakah ladang es ini benar-benar memiliki wanita jahat Giok es ras gen legendaris itu? Pria itu bertanya dengan sedikit kebingungan. Wanita yang menyamar sebagai seorang pria mendengarnya dan menjawab, menurut gulungan lama Suan Nizong, pemandangan aneh ini adalah tanda peri es batu Giok. Ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa akan ada wanita jahat Giok es ras gen langka. Kali ini, kita harus mendapatkan ras gen langka sehingga Suan Nizong kita dapat memiliki ras gen langka lainnya. Jika itu benar-benar wanita jahat Giok es, apakah itu berarti kamu dapat menggunakan kekuatannya untuk melatih rahasia dan keterampilan luar biasa Suan Nizong kami? Pria itu bertanya, mari kita temukan wanita jahat batu Giok es dulu, kata wanita itu dengan dingin. Dua Kirin Giok berlari melintasi ladang es. Tiba-tiba, seorang pria bergerak di tengah badai salju. Hati pasangan itu melonjak. Mereka melihat es. Ketika mereka melihat bayangan itu, pria dan wanita itu terkejut. Bayangan di atas es menampilkan seorang pria muda yang menggendong bayi perempuan. Pemuda itu tampak berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Dia terlihat sangat jantan.
Bayi dalam gendongannya berusia sekitar 4 atau 5 tahun, atau begitulah kelihatannya. Dia mengenakan jubah pria itu. Hanya kepala kecilnya yang menonjol. Dia dengan penasaran mengamati badai di sekitar mereka. Siapa pria ini? Kenapa dia membawa seorang gadis kecil ke tempat seperti itu? Tanya wanita itu dengan cemberut. Dia menatapnya dengan jijik. Dia tahu 7 kerajaan memiliki banyak tempat yang menganggap serius pria tetapi tidak wanita. Dia seharusnya tidak membawa seorang gadis kecil ke tempat berbahaya seperti itu. Udara es di lapangan es bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa ditanggung oleh seorang gadis kecil. Jika dia ada di sana untuk menggali tanah, dia seharusnya tidak membawa gadis kecil itu ke sana. Itu kecuali gadis kecil itu memiliki tujuan khusus, seperti menjadi bahan bakar untuk keterampilan pengorbanan. Jika mereka melihat nadiin dan tanah jahat, mereka dapat menggunakan darah bayi perempuan untuk melakukan pengorbanan darah. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa menemukan denyut yin. Banyak master pulsa tanah jahat menggunakan keterampilan pulsa tanah itu, tetapi mereka memutuskan untuk menggunakan budak sebagai pengorbanan. Denyut emas di ladang es adalah tempat yang sangat yin. Jadi, wanita itu berasumsi bahwa itulah mereka. Pria itu tertawa. Jika kamu khawatir tentang gadis kecil itu, mengapa kamu tidak pergi dan memeriksanya? Jika dia berbakat, rekrut dia ke Suan Mizong. Itu akan menjadi perbuatan baik. Wanita itu mengangguk. Dia mengarahkan Kirin Giok ke tempat gadis kecil itu berada. Terima kasih sudah subscribe Penatua.